Hai teman-teman, akhirnya perjalanan road trip kita dari Jakarta sampai Timor Leste sudah selesai. Dan finally. Dan videonya juga udah wrap. Dan di video kali ini mungkin agak beda. Kita akan coba kasih breakdown budget, beberapa rangkuman cerita dan tips yang buat orang-orang Indonesia yang pengen road trip di Indonesia. Betul. Terus juga udah ada beberapa pertanyaan dari YouTube dan Instagram tentang road trip kita ini. Jadi make sure nonton sampai habis. Nah, pertanyaan yang pertama ini tentang budget dan keuangan. Ya, pertanyaan pertama langsung situ ya. Langsung berat banget pertanyaannya. Langsung to the point banget. Karena kayak semua tentang budget kan. Iya pasti. Pertama tuh. Nah, pertanyaan pertama tuh, berapa total biaya yang kalian keluarkan untuk road trip Jakarta Timor Leste? Lihat contekan dulu ya. Long story short, total budget yang kita keluarin untuk 2 bulan di jalan tuh 49 juta. 2 bulan di jalan 49 juta. Ya, 49 juta 996. Hampir 50 juta. Berarti 50 juta ya. 50 juta untuk 2 bulan di jalan. Ya 50 juta buat 2 bulan di jalan Jakarta Timor Leste. Ya, itu udah termasuk biaya ferry, petrol. Jadi itu semuanya tuh? Semua, udah benar-benar semua yang kita keluarin, uangnya kita keluarin selama 2 bulan itu. Oke, jadi bensin, penyeberangan, sampai penginapan, pesawat kita makan, balik ke sampai pesawat balik ke Jakarta ya. Oh iya. Ya jadi kita naik pesawat dari Kupang sampai Jakarta, baliknya Kupang Jakarta. Oh iya, anyway itu udah sama pengiriman Kupang ke Surabaya nggak? Si Sindo. Kan kita ngirim mobil tuh dari Kupang ke Surabaya. Harusnya sih udah ya, tapi aku inget sih harga pengiriman. Harganya berapa? 5 juta. Enggak. Aku masih cek lagi sih ada apa enggak, tapi harusnya sih ada di situ. Ya jadi sekitar 49 juta sekian ya, 50 juta udah semuanya tuh ya. Iya. Oke. Terus pertanyaan kedua, berapa biaya bensin tol dan parkir selama perjalanan? Bensin tol apa lagi? Nah, kalau misalnya bensin sama biaya bensin itu sekitar 7,3 juta. 7,3 juta ya. Bensin selama 2 bulan. 7,3. 7,3, oke. 7,3 itu belum termasuk bensin eceran yang kita beli loh ya. Soalnya kadang kan kita beli bensin eceran yang pakai uang cash kan, dan itu nggak ke track ya. Tapi kayaknya itu nggak banyak ya. Kita mostly kita ke pom bensin. Iya. Pom bensin. Iya. Mostly kita ke pom bensin. Kenapa? Tapi kenapa disensor deh? Siapa tahu dapat itu. Memang kebanyakan kita pom bensinnya apa? Cuma ada satu bukan? Yes. Iya. By the way, ya kita biasanya mostly di pom bensin, tapi ada beberapa juga yang kita beli eceran pas kita udah sampai di daerah sana. Tapi mungkin skalanya 80% di pom bensin, 20% di eceran. Karena banyak tempat-tempat terpencil yang nggak ada pom bensin, jadi kita harus beli yang eceran. Nah, tol berapa tol? Tol itu kita kebanyakan itu kan tol itu di Jawa doang kan. Tol cuma di Jawa itu 900.000. Oke, tol Jawa. Itu kita tuh nge-track karena kita ini yang kita isi di e-money ya. Jadi uang yang kita masukin ke e-money itu 900.000. Jadi sekitar jadi kita top up dulu. Itu totalnya sekitar 900.000. Iya, soalnya semua tol kan bayarnya pakai e-money kan. Ya. Jadi semuanya ke-track di situ. Oke. Nah, ada nggak kayak biaya parkir? Gak ada kayaknya. Ada gak sih? Gak ada kan? Iya pasti ada uang Pak Ogah gitu. Tapi iya, paling 2.000 5.000 masih mah. Mungkin. Gak ada yang signifikan parkir di mana-mana mah. Oke. Terus pertanyaan ketiga nih tentang budget. Apakah ada biaya tak terduga yang muncul selama perjalanan? Pasti ada. Contohnya? Di yang kita alamin kemarin kan contohnya kayak aku sakit, terus habis itu kita harus extend di penginapan. Di penginapan 1 hari. Ya itu di luar ekspektasi ya. Itu di luar ekspektasi. Terus kan pasti ada dong, namanya juga kita road trip naik mobil, kayak kita ada deh harus beli sesuatu, ada di catatan ini kayak timing belt atau something like iya, service biaya. Kita beli sesuatu. Aku bisa cek. Ntar timing belt yang putus tuh ada tuh yang putus timing belt atau kenapa nafasku kenceng banget ya? Karena nafasmu udah langsung di mikrofon. Iya itu. Oh iya, tadi ngomongin kamu sakit tuh ada juga biaya tak terduga beli asem. Itu cuma 10.300 ya saudara-saudari.
Karena dia waktu itu sakit kesengat ubur-ubur, terus badannya merah-merah gitu, semuanya merah. Terus kata orang lokal, kamu beli asam di pasar nanti balurin ke badan. Buat Terus dijadiin lotion. badan dia bau asam. Itu literally badan bau asam gitu. Enggak anjir. Karena semuanya tuh merah gitu, merah-merah gitu. Ya merah banget di tangan, di paha. Gatel itu kan. Padahal pakai celana panjang loh kita waktu itu. Aku pakai celana panjang, cuma dia Itu di mana ya, di Bima ya? Di Bima kan? iya. Itu setelah kita snorkeling sama whale shark bukan? Itu pas kita lagi swimming sama whale shark. Ya habis dari Terus whale shark ubur-ubur. ada ubur-ubur. Itu di tempat yang sama ya. Iya. Karena di whale shark itu banyak Yang ubur-ubur di situ. ubur-ubur ya, Terus habis itu aku kesengat di dia situ. kesengat terus merah-merah. Tapi anehnya kamu doang ya merah-merah. Aku doang ya. Terus kan kata orang-orang kan aku mau naik, terus kata orang jangan sayang nggak whale shark kapan lagi. Ya udah aku tutup Kalau kamu aja. mungkin tumbali buat whale shark nih, Iya. ngejar yang kayak gini. Iya nih. cuma dia aja yang disengat. Merah. Disitulah tahu arti orang buah asem tuh gitu. Jadi badannya semua diasemin tuh. Tapi itu manjur ya. Asem. Itu manjur, tapi itu gatel banget, bener-bener gatel banget. Jadi buat orang-orang yang snorkeling kena sengatan ubur-ubur, pakailah asam. Iya. Yang harus beli di pasar. Betul. Pasarnya Tadi- tapi yang di Bima. Main Bima, gue masih inget tuh jalan kaki ke Bima, ke pasar Bima beli asam. Bu ada asam. Ada. Bentar, aku bisa cek nih kamu beli sesuatu untuk Yang aku inget tuh ada servis, di Bali kita servis, terus Iya. ada beli relay karena di Lombok kita relaynya kebakar, kita harus beli. Terus apa lagi ya? Oli-oli kalau nggak salah. ya kita ada renov mobil sedikit kan? Renov, Bukan renov. Gitu deh. servis. Ada kan nih? Kayaknya banyak banget dokumen. Ini apa nih belanja S hardware? Ya biasa tools, stang. Oh, sama kan juga biaya tak terduga kita beli kacamata kamu loh karena kacamatamu hilang. Oh iya, tapi kan itu sponsor by Dovi Optik. Iya, betul. Terima Betul. kasih Dovi. Jadi Betul. ceritanya gini. Ya udah nggak jadi. Gimana ceritanya? Ke di Lombok, di Kegili kan, Kegili Terawangan. Ya, Kita main paddleboard. ya. Gue pakai kacamata. Ternyata paddleboard yang kita pakai itu lokasinya dalam. Kacamata gue jatuh. Dan itu tuh ombaknya lumayan Ombaknya lumayan lagi gede. Iya. berombak gitu. Terus kan namanya kita pengennya main paddleboard, kita gua nggak bawa equipment untuk snorkeling dan nggak bawa goggles, nggak bawa kacamata renang, nggak bawa fins. Dan kacamata gue jatuh, berarti gue minus kan. Satu-satunya orang yang bisa ngedive cuma gue. Dan itu mungkin 5 meter ada kali dalamnya ya. 5 meter. Iya, dan gede. ombaknya gede itu udah Ombaknya nggak gede bisa. 5 meter. Terus gue mau nyelebur, tapi kan mata gue merem juga bisa kelihatan Nggak kacamatanya. bisa lihat. Jadi kacamatanya hilang, terus gue nyetir dari Gili Trawangan ke kota apa namanya, Mataram. Balik ke Mataram. Nyetir tanpa kacamata minus 4,5 5 mungkin. Terus pengen beli kacamata tuh di Mataram kan. Nah itu weekend loh. Dovi tuh lagi tutup waktu itu. Ya itu weekend. Ini punya teman namanya Dovi, the best person yang kita temuin, baik banget. Dia punya usaha kacamata di Mataram. Terus kita calling, kacamata gue hilang nih, gue butuh kacamata. Kita datang ke shop. Jadi itu weekend Dovi nggak buka. Terus dia menyelamatkan mata gue. Dia memberikan kacamata. Ya yang kalau kalian lihat di video bagian Lombok, nah itu kacamatanya dari Dovi. But jadi thanks Dovi. Ya Big betul. sponsor. Big sponsor. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan pertanyaannya gasolin sama gas ya? Yang yang tak terduga. Iya, gasolin tak terduga. Oke. Ya, terus pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membagi uang antara makanan, transportasi dan akomodasi. Ini menurutku dan menurutmu ya. Menurutku itu kan makanan fleksibel banget. Yang paling utama kalau road trip itu kan gas sama akomodasi. Karena kadang kan kita nggak bisa nginep di mobil kan, kita nggak bisa camping. Ada beberapa tempat yang nggak mungkin karena kita camping. Jadi kita harus mau nggak mau kita harus sewa room. Iya. Makan tuh kayak fleksibel nggak sih kalau misalnya memang pengeluaran lagi banyak bisa makan mie aja. Jadi kita pasti utamain ke gasolin dan bener sih. akomodasi. Makan tuh fleksibel banget. Setuju sih pas kita apalagi di jalan. Iya, pas kita road trip tuh kita pakai mahasiswa ngekos mode. Iya.
Jadi kapan lagi aku nginep di tempat BEM? di BEM. Oh iya bener. Kapan lagi aku nginep di tempat BEM yang isinya laki-laki semua, terus habis itu anak kuliahan? Iya. Apa sih kayak yang suka outdoor tuh? Iya, Mapala. Jadi itu gue inget tuh ceritanya di Momere. Nama kampusnya gue mau mencoba ingat tapi gue lupa. Tapi gue ingat banget tempatnya, lokasinya. Pokoknya salah satu universitas di Momere itu ada BEM, ngundang kita ke sana, terus ketemu orang-orang BEM, ngobrol, nongkrong. Terus kata mereka ini udah terlalu larut untuk kalian cari tempat gitu. Jadi stay di sini aja gitu. Jadi kita tidur di BEM sama anak-anak BEM. Anak Mapala di BEM. Indonesia bukan anak organisasi yang suka ngumpul sama BEM gitu. Jadi kita tidur tuh sama orang BEM. Gue pernah tidur sama di BEM di kampus gitu, kayak ya anak Mapala BEM kan kayak cuek kayak tidur gitu kan. Numpuk segala macem. Terus ada jangan. Ya pokoknya ada yang emang mengesankannya lucu ya. Ini lucu banget, seru buat diingat gitu. Tapi kopi itu kan mengobati masa kuliahku yang nggak berorganisasi. Yang pulang. Iya, kuliah kupu-kupu, kuliah pulang. Yeah. Nggak kuliah kerja, sorry. Kupu-kupu dia. Ya jadi di BEM tuh gue reveal dikit kali kalau bagian terlucu salah satunya adalah ada teman kita yang ya dia habis makan ikan kuah kuning. Habis itu dia di BEM kan, di BEM Memore kalau misalnya ada yang datang ada party segala macam, dia ada jamuan gitu kan, di kayak minuman tradisional di Memore gitu, kita minum gitu. Terus karena dia habis makan kuah kuning terus tidur di ngigo, dia muntahnya ikan kuah kuning pas lagi tidur, jadi sini ada kuah kuning gitu. Oke. Lupa namanya siapa, gue masih inget. Aku masih ingat mukanya. Iya. That's really seru banget. Mereka tuh humble. Teman-teman Memere, thank you. Seru banget. Dah, tadi makan transportasi udah ya, akomodasi. Jadi kadang kita tidur di mobil, kadang kita camping, kadang kita di hotel, di penginapan. Dan kadang ada juga yang nge-hosting kita. Oh iya. Beberapa keluarga yang baik banget nge-hosting kita, jadi kita bisa tidur dengan nyaman di kasur. Betul banget. Banyak banget cerita itu, terutama di Ruteng. The best experience. Oke, itu nanti kita bahas selanjutnya tentang di mana aja kita stay. Oke, pertanyaan tentang rute dan persiapan. Itu kamu. Kayaknya aku yang menanya. Pertanyaan rute dan persiapan. Rute mana yang kamu ambil dari Jakarta sampai Timur Leste? Rute, oke. Sebenarnya sebelum kita Jakarta Timur Leste itu sebenarnya bukan plan utama kita untuk road trip. Karena itu kayak misi yang gue pengen, tapi misinya kayak agak berat nih saat itu untuk kesana gitu, karena gue gak tahu caranya. Goals pertama adalah road trip ini adalah ke Jakarta, Flores, ke Labuan Bajo, tuh goals awalnya. Nah, jalur yang diambil tuh dari Jakarta kita lewat tol lurus sampai Probolinggo, sampai ujung tol, karena waktu itu tolnya belum sampai Banyuwangi. Dari Probolinggo, tol akhir Probolinggo kita keluar lewat Pantura ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi nyebrang ke Bali, dari Bali kita explore, habis itu nyebrang ke Lombok. Dari Lombok kita explore nyebrang ke Sumbawa. Sumbawa kita explore sampai ke Bima, ke ujung. Bima kita nyebrang ke Labuan Bajo. Itu awalnya, dan itu sudah finish. Tapi gak tau gimana skenarionya, kita ketemu orang di kapal namanya Juple. Dan dia yang ngeracunin semuanya. Juple adalah gerbang utama di mana kita bisa sampai Timor Leste. Karena kenapa? Karena Juple yang membawa kita untuk kuatin diri kita dari Labuan Bajo maju lagi ke Ruteng. Dan setelah dari Ruteng kita stay di sana 1 mingguan lebih. Dari Ruteng kita jalan lebih jauh lagi ke Bajawa, jalan lebih jauh lagi ke Aimere, jalan lebih jauh lagi ke Momere.
jalan jauh lagi ke Larantuka. Dari Larantuka tadinya kita udah mau stop karena kita udah di ujung Flores. Dari Larantuka kita ketemu orang lagi, Bang Pawang dan Kak Sari. Dia ngenalin orang yang ada di Kupang. Nah akhirnya kita memutuskan untuk kita berangkat deh ke Kupang, meskipun ada 2 kali ketinggalan kapal ya jadwalnya karena penuh banget saat itu. Bukan iya. Di Larantuka tuh. Enggak dapet slot di Ya Kupang. nggak dapet slot akhirnya. Itu. Ya akhirnya kita stay lagi di situ kan di apa nih hostel itu. Terjebak di situ hampir 5 hari kayaknya, 3 sampai 5 hari. Iya 3 sampai 5 hari karena penyeberangan setiap hari Rabu, kita Rabu ketinggalan, terus kita harus nunggu Rabu depannya lagi. Iya. Terus nah kita sampai Kupang. Di Kupang kita ketemu Om Sauki. Iya betul. Nah betul. Om Sauki yang ngasih kita tips untuk bisa dan ngeyakinin kita kalau kamu mau ke Timor Leste. Oh kita mau banget, tapi kita nggak tahu caranya. Oke, kamu pasti bisa. Gini nih. Akhirnya dari situ, dari Kupang itulah kita bisa ke Timor Leste, ke perbatasan Mota Masin, Mota Ain dan Wini. Terus kita nyebrang ke Dili dan itu amazing banget sih. Dan kita pun juga nggak bawa paspor loh. Dari Jakarta tuh kita nggak bawa paspor, jadi kita sama sekali emang nggak ada niatan untuk nyebrang ke Dili sebenarnya. Iya, karena goals kita awal tuh judul video pertama pun gue bikin, kalau kalian perhatiin tuh, road trip Jakarta Flores. Karena gue pernah ke Flores, pernah ke Labuan Bajo dan itu kayaknya double. Yang gue belum pernah tuh adalah jalan Lombok sampai Sumbawa tuh gue belum pernah lewatin, tapi kayaknya gue pikir bisa nih ke Jakarta Flores. Ternyata sampai ke Timor Leste. Itu sih yang keren. Dan paspornya dikirim pakai yang ekspres banget, pakai Lion apa sih aku lupa. Parcel gitu-gitu ya. Lion parcel yang dibikin ekspres biar sampai Kupang. Itu kita kirim paspor ketika kita pengen kita pengen coba nih ke Timor Leste, butuh paspor segala macam, lihat persyaratannya. Dari Larantuka pas mau nyebrang ke Kupang tuh kita kirim paspornya, dan di Kupang kita stay seminggu 5 hari kayaknya ya, sama Om Budi sama Tante Fauzia. Kita di perbolehkan tinggal di tempat Om Budi dan Tante Fauzia. It's the best Kupang. Terus pertanyaan selanjutnya, jadi tadi lewat Jawa tuh tol Probolinggo, terus non-tol ke Banyuwangi, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan itu mostly kita jalur utama tuh. Kecuali kalau misalnya kayak di Lombok kita explore, kita jalan yang sempit segala macam. Terus pertanyaan lanjutannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perjalanan ini? Yang aku ingat precisely itu Jakarta Labuan Bajo tuh 1 bulan. 1 bulan tuh karena aku ukur kan memang timeline-nya kita 1 bulan kan. Tapi kayaknya in total sekitar 2 bulan kurang lebih lah, bisa jadi lebih. Iya, kalau nggak salah tuh kita mulai tuh tanggal 8 Juli. Terus kita tuh flight balik ke Jakarta tuh tanggal 15 September. So 2 bulan lebih semingguan. Ya 2 bulan seminggu. Sampai mungkin dikatakan finish ketika aku jemput juga si mobil dari Surabaya. Jadi ya 2 bulan setengahan bisa jadi kurang lebih. Total. Apa saja persiapan penting sebelum memulai road trip panjang di Indonesia? Kalau dari mobil dan teknis kayaknya ya semuanya, servis mobil, terus cek track record mobil itu sendiri, karena sebelum ke road trip ini Jakarta Flores kan, aku udah pernah road trip Jakarta Bali. Pertama kali beli mobil tuh Jakarta Bandung, terus Jakarta Bali, terus Jakarta Sabang. Oh iya betul. Ya kekuatan. Ya aku nggak diajak. Iya karena kamu tidak ada di Jakarta. Nah, kekuatan mobil itu tuh proven kalau ini bisa dibawa jauh kan. Cuma ada beberapa part yang harus disiapin, kayak misalnya relay itu harus ada spare, timing belt dicek, engine semua, oli ada leaking atau enggak segala macam. Yang sama yang ban kita ganti itu adalah ban, itu ganti semua, ban tuh baru, velg baru, bearing semua baru, ban 4-4-nya baru. Harusnya kita bawa ban serep,
Tapi ternyata entah Tapi kenapa. ternyata enggak kamu bawa, ternyata yang baru aku sadar. Tidak bawa ban serep. Tapi itu bannya benar baru, bagus, all terrain. Itu good investment sih bannya. Kalau misalnya kalian mau lihat tahu ban ukurannya apa, mereknya apa, nanti boleh tanya di kolom komentar karena gue lupa. Ganti ban, terus wiring, electrician, semua mesin dicek, kelengkapan yang lainnya kayak sen, lampu, fog lamp juga kemarin kita baru pasang. Terus kemarin setup, kalau kalian lihat di video tuh gue benerin wiringnya tuh biar lebih, karena ada beberapa kabel yang kekelupas, jadi biar lebih safety. Terus peredam panas juga perlu tuh dicek semua dalamnya, diganti peredam panasnya biar AC lebih dingin, request Ibu Negara. Nomor 1. Ya untungnya AC-nya AB dingin. Thanks to udah valid. Ya, thanks to Jajang mekanik. Makasih ya Jang. Terbaik Volvo di Jakarta. Nah terus gue juga ada setup untuk small kitchen sama solar panel buat energi listrik, electricity yang kita butuhin. Ya, itu penting banget. Ya buat ngecas laptop, ngecas kamera, ngecas handphone, karena mostly kita kerja nomad saat itu, kita butuh cas segala macam sambil jalan. Terus bikin small kitchen karena kita suka ngopi, kita harus ada nyore ngopi pas lagi jalan, parkir, buka terang, bikin kopi manualan, rebus air, bikin indomie, itu kita siapin. Terus bikin box juga di belakang tuh buat air kalau misalnya kita mau cuci kaki dari pantai, buat mandi segala macam. Itu sih yang disiapin. So far kalau buat tenis mobil. Tapi kalau misalnya secara mental, kayaknya emang aku sendiri sih emang kayak emang gue suka road trip dan ini akan ke achieve gitu karena udah berpengalaman kan. Nah sekarang aku mau nanya tuh, kalau kamu yang disiapin tuh apa tuh sebagai cewek, road trip dengan mobil yang tua? Ingat gak tahun berapa mobil itu? 1983. Wih keren. Soalnya baru nonton YouTube-nya. 1983. Oke, gimana tuh yang disiapin? Enggak ada. Gak ada? Iya. Masa? Kayak sejujurnya aku adalah orang yang well planned banget. Nah. Ya kan? Ya. Tapi masa kadang disiapin? Mental aja sih, cuma pas road trip tuh yang aku takutin kalau misalnya kita berantem. Lebih ke situ sih, lebih ke kayak, karena kan kalau kita road trip berdua di jalan berdua itu gak ada privasinya sama sekali. Kita gak punya ruang sendiri-sendiri kan. Apa-apa tuh berdua terus, dan mobil tuh kecil banget. Aku lihat kamu terus, itu tuh aku cuma takut kayak kayak capek. Apa ya? Maksudnya ngerti kan? Yeah, like kayak yang aku takutin tuh cuma kayak karena kita gak punya ruang sendiri-sendiri, terus habis itu kita getting tired of each other. Tapi untungnya enggak sama sekali. Aku tuh pas pertama kali mau road trip aku kayak, yang aku takutin cuma kita berantem aja. Kayak kalau berantem gak ada, itu tuh masih panjang. Misalnya berantem di tol Bekasi gitu, balik lagi. Enggak, itu tuh soalnya tuh kita berdua terus, bener-bener berdua terus gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh enggak sama sekali. Terus kenapa menurutmu ternyata enggak akhirnya? Enggak enggak. Iya, enggak terjadi kekhawatiranmu itu. Maybe because we enjoy it so much. Atau aku juga nggak tahu sih. Berarti enggak ada persiapan darimu? Enggak, aku pun. Berarti semuanya selama ini gue yang persiapin. Iya bener 100%. Kayak kalau misalnya ada video-video gimana dia persiapin mobil, dia renov mobil, dia lagi maku-maku, motong-motong, itu tuh gue lagi ada di kamar, nyalain AC, tidur-tiduran. Sama minum Famima? Iya, sama minum Famima. Oke. Itu tuh bener banget, semua persiapan tuh Abah yang lakuin. Gue gak ngelakuin persiapan sama sekali. Ada. Adalah aku meyakinkan orang tua. That's the hardest part. It's okay, iya. Yeah. Gimana cara ngeyakinin orang tua? Mungkin ada sesosok istri di luar sana yang pengen juga ikut road trip suaminya, let's say. Enggak sih, lebih ke kayak kasih video-video yang baik-baik di luar sana, yang inspiratif, yang menunjukkan bahwa it's doable loh road trip di Indonesia. Karena mamahku
dan mertuaku itu kan juga sedikit khawatiran gitu kan. Tapi sih alhamdulillahnya mereka suportif. Karena gak ada pilihan lain. Karena bengal. Karena bengal. Nggak, tapi ya gitu, dikasih video orang-orang lain yang udah road trip lebih jauh daripada kita, dan akhirnya melihat bahwa gak ada masalah kok, it's doable gitu. Oke, lanjut. Kendaraan apa yang paling cocok untuk road trip seperti ini? Kendaraan ya Volvo 1983 lah. Pasti. Kendaraan yang paling cocok adalah seperti AB. Yang warna hijau, yang velgnya BBS. Bukan BBS dong, kemarin road tripnya nggak pakai BBS, pakai velg standar ya. Iya, tapi mobil yang powering kayak AB itu enak buat diajak ke road trip karena udah proven tuh. Jakarta Bali dan Jakarta Sabang dan Jakarta Timur Leste, dan itu nggak ada masalah. Ada masalah cuma minor, cuma sikring putus karena mungkin kepanasan, kabel-kabel itu kayak mungkin jalannya hancur atau gimana, terus dia kegoyang segala macam gitu. Jadi namanya mobil tua. Namanya juga mobil tua. Iya, tapi yang paling ideal sebenarnya mobilnya kayaknya nggak perlu 4x4 juga, karena AB nggak 4x4, tapi masih bisa kecuali emang mau explore-nya tempat yang off-road ya. Iya. Itu butuh 4x4. Tapi lebih enaknya lagi kalau misalnya punya van. Itu bisa lebih oke tuh karena bawaannya jauh lebih banyak. Karena kemarin kita pakai sedan, udah di minim yang kita bawa tapi tetap agak banyak barang. Terus bagaimana tips menghadapi jalanan sulit atau ekstrim di beberapa daerah? Apalagi kan di Jakarta, di Indonesia bagian timur sana kan jalannya masih banyak yang rusak tuh. Yang selama ini kita lewatin sih serusak-rusaknya jalanan di sana sih masih bisa kita lewatin ya dengan AB. Ada tuh video yang di apa ya namanya? Ya, Jalan Ruteng, Black Lava. Iya, Black Lava kan tapi kan wisata ya. Kalau misalnya orang mau masuk itu, tapi contohnya Black Lava tuh batu-batu itu cukup sulit gitu, tapi bisa dilewatin. Nah di Atambua tuh kalau nggak salah tanjakan terus batu-batu. Oh iya. Itu masih bisa. Terus yang di Lombok yang mau ke pantai juga jalanannya cukup dalam. Itu challenging banget yang di Lombok yang pas mau ke pantai itu. Ya itu cukup dalam buat sedan. Cuma karena bannya udah gue ganti lebih tebal, terus shock breaker juga lebih tinggi, itu bisa dilewatin. Ya nggak ada yang heavy sampai mentok banget sih karena emang udah tinggi gitu. Oke. Sorry, aku tambahin tipsnya, kan kita idealin 2 orang ya, satu ngeliatin nunjukin arah, satu lagi yang nyetir. Itu ideal buat hindarin jalan-jalan rusak berlubang. Cuma harus di train yang ngasih unjuk. Kalau misalnya yang ngasih unjuknya ke kanan maksudnya ke kiri, nah itu yang agak bingung kan. Jadi harus di train sebelumnya tuh latihan dulu gitu. Alignmentnya harus dibenerin dulu. Gak spelling. Kalau misalnya bilang kanan, oh bukan maksudnya kiri, terus di kiri apa kanan nih kan gitu. Lubangnya di mana sebenarnya? Harus di train dulu alignmentnya. Oke, lanjut. Ada lagi nggak yang mau disampaikan mengenai rute dan persiapan? Persiapan apa yang paling memakan waktu dari kasus AB ini? Kayaknya ini deh, study. Karena kan goals gue pengen punya charger di mobil kan, sambil jalan. Itu benar-benar life saving banget punya bisa ngecas di mobil. Iya betul, dan itu memang kita butuhin kan karena kita digital nomad. Iya. Kita butuh cas drone, kamera, laptop, handphone segala macam. Nah, study untuk bisa punya solar panel sendiri, ngecas pakai aki sampai bisa ngecas semuanya semalaman gitu ya. Itu yang cukup makan waktu lama karena aku kayak browse, lihat YouTube segala macam, lihat partsnya ada apa nggak di Indonesia. Kalau nggak aku harus order gitu. Tapi kebanyakan kayaknya di Tokped ada sih barang-barang gitu. Kalau nggak Shopee. Nah, Tokped aja.
Oke. Terus kita beralih ke akomodasi dan makan. Oke, akomodasi coba lihat. Oh gantian. Mana nih? Oh, ini. sorry. Oke, akomodasi. Tadi pertanyaan sebenarnya udah kita ini sih, udah kita rangkum sedikit. Kalian menginap di mana selama perjalanan, hotel, homestay, atau camping? Kebanyakan kita kan nginepnya di mobil. Terus kita juga banyak di host sama orang. Kita juga beberapa kali camping, tapi karena di daerah timur tuh dingin banget, bener-bener dingin banget. Jadi kadang kita di homestay juga, kita harus sewa kamar. Di luar Jawa tuh kita udah camping, tapi yang kita bener-bener tidur di mobil nih, itu tuh di Jawa doang. Iya betul. Karena kan kita itu yang kita tidur di pom bensin. Iya, berangkat di ke Semarang kita ke rumah tante ini. Iya. Terus kita lanjut ke Banyuwangi. Banyuwangi kita di mobil. Jadi area tuh di Bali kita di homestay. Iya, karena kan kita lumayan lama tuh di Bali karena mau benerin mobil. Servis mobil, ya. Ya karena waktu itu kenapa kita servis di Bali tuh ternyata setelah dari Bali, kayaknya di Bali tuh prediksi gue tuh bengkel mobil Volvo yang ada tuh cuma terakhir di Bali, di Lombok dan segala macam tuh udah nggak ada lagi. Jadi kenapa servis di Bali tuh biar nanti ke Lombok udah aman. Dan ternyata bener gitu. Di Bali tuh timing belt putus, diganti segala macam servis semuanya. Terus kita ke Lombok, ada yang hotel, ada yang camping di pantai, terus di Gili juga, Sumbawa, di rumah di Sumbawa ada tuh nginep di mobil juga pernah. Ya, di Alfamart. Di Alfamart. Di Alfamart. Di Lombok pernah di Alfamart. Bukan di Lombok itu kayaknya deh. Di Mandalika? Oh iya betul. Ya itu Mandalika ya. Mandalika itu. Iya kita tidur di Alfamart. Kita nyampe pagi, enggak subuh, malam. Terus parkir, tutupin kaca semua. Iya. Terus gue keluar dulu jalan kalian. Itu bayangin tidur di mobil sedan, di backseat berdua, kaki kan gak bisa selanjaran dong. Gak bisa, kaki kan ditekuk. Jadi tuh tidurnya tuh gimana cara jelasin ya, pokoknya tidurnya berdua di backseat. Karena di front seat itu kan taruh tas dan segala macem, ada gitar, itu semua taruh di depan. Nah di belakang kita tidur berdua, bener-bener gak bergerak tidurnya. Gerak sih tapi ya gak bisa gitu. Terus kaca harus dibuka dikit. Iya. Terus ada flynet. Terus kita juga punya portable kipas. Itu benar-benar menyelamatkan banget. Ya gitu. Tapi seru sih. Tapi emang dari badan jadi pegal-pegal sebelah tidur itu. Jadi kayaknya mungkin let's put 30% di mobil atau camping, terus sisanya mix antara di host atau kita sewa hotel. Karena ada beberapa di daerah timur yang beberapa tempat yang dingin banget tuh, mereka juga nyaranin kita jangan tidur camping atau di mobil karena kita nggak punya equipment untuk camping di cuaca yang dingin itu loh. Iya betul. Karena kita camping juga seadanya tuh, bawa tenda doang, terus bawa matras. Ada sleeping bag juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu bisa makan dengan murah di sepanjang perjalanan? Bisa dong. Tentunya bisa. Apalagi ditambah dengan banyaknya orang-orang baik yang kita temukan di jalan, yang kita di-invite makan, kita di-invite, ya gitu deh. Ya dijamu. Ya kita ada beberapa yang kita temuin. Basically orang Indonesia semuanya baik-baik banget. Yang kita temuin itu benar welcome. Awalnya kita ada scarcity. Gue ada scarcity misalnya kayak setelah di Labuan Bajo, kesananya kita gak tahu akan ketemu yang seperti apa gitu kan, orang-orangnya, gak tahu culture-nya. Gue juga belum pernah kesana gitu, gak tahu jalannya gimana. Indonesia pun sama gitu. Tapi pas sampai di sana, semakin jauh semakin luar biasa, baik banget. Welcoming banget. Kita diajak rumahnya gitu, kayak gak ada event apa-apa, diajak rumahnya,
disuguhin makan, ya kayak anggap kita udah saudara gitu ya dari udah lama gak ketemu gitu. Iya. Ada nggak rekomendasi tempat makan enak yang wajib dicoba di beberapa kota yang paling diingat? Rekomendasi tempat makan. Aku ada 3. Aku ada 1 tempat makan ayam penyet di Timor Leste ya. Ada 1 tempat makan ayam penyet di East Timor yang murah dan enak. Ya itu di dekat pantai tuh, lupa nama tempatnya. Tapi ada di video, gue videoin tuh di Timor Leste. Aku ada 3. Yang pertama di Lombok, Tunas. Itu enak banget tunanya, specialty tuna. Ownernya baik banget. Di video kita di Lombok, dia bantuin gue bikin pompa air gue tuh rusak, terus dibenerin. Dia sangat-sangat baik. Terus yang kedua di Kupang tuh ada, aku lupa nama tempatnya tuh, seafood. Ingat gak yang dia nunjukin mobil tua itu yang itu mah kamu karena mobilnya. Iya sih, enggak, tapi makanannya enak banget makanannya enak juga. Apa ya namanya, ada bunga paya. Iya, ada bunga payanya. Itu enak banget tuh di Kupang. Aku lupa namanya, tapi ada di video di Kupang tuh. Terus ingat gak yang ada yang rekomendasiin kamu nasi padang di Atambua? Iya, nasi padang itu itu Olin yang ngasih tahu. Itu karena kita udah lama juga gak makan nasi padang selama perjalanan, terus di Atambua makan padang ini nih. Iya. Terus kita langsung datengin, bener-bener langsung datengin. Ya itu di video kita di Atambua juga ada tuh di situ. Jadi ya itu beberapa yang aku ingat. Ini loh, ada juga soto yang aku makan dari kecil di Semarang tuh. Oh, yang terus, Tante Eni ngajak kita. Tante Eni ngajak, terus habis itu juga ada ini Salome. Oh, Salome. Betul, Salome. Itu enak banget sih menurutku ya. Apalagi ya? Iya, kamu sampai bawa banyak banget, bawa pulang ke Jakarta banyak banget. Terus itu kalau ada keluarga yang ke Kupang, dia pasti nitip Salome untuk dibawain. Iya, Salome. Jakarta. Kita di Kupang dikenalin Salome, terus kita beli lagi segala macam. Kita ke Timor Leste, baliknya malam itu juga langsung ke Salome lagi. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menemukan akomodasi yang aman dan nyaman di daerah terpencil? Rekomendasi lokal kayaknya ya. Jadi kalau bisa cari banyak networking sebelum sampai ke toko. Ke lokasi. Sebelum ke kota selanjutnya itu cari rekomendasi atau cari kenalan, terus habis itu minta rekomendasi untuk penginapan atau di mana tempat stay yang affordable dan juga aman. Ya itu betul banget tuh. Pernah ada 1 kasus kita di Bima, kita lagi nyampe Bima, lupa nama pantainya, pokoknya kita pengen sunset, ngopi sebentar. Terus gue lihat ada 3 orang naik Vespa, anak muda, berhenti parkir gitu di pinggiran pantai juga. Terus kita nggak tahu apa-apa tuh tentang Bima dan mau stay di mana gitu kan. Terus nggak tahu insting gue, tiba-tiba nyamperin mereka aja gitu. Gue bawa gelas kopi gue kan gitu kan. Gue mau ngomong bahasa daerahnya gue nggak tahu kan. Terus kayak ya nggak tahu, kayak insting laki-laki aja, kayak ketemu ya, sesamanya gitu, terus kita ngobrol gitu kan. Terus akhirnya kita dapat 1 penginapan dari mereka. Jadi mereka nge-guide kita gitu naik Vespanya. Kebetulan mereka komunitas Vespa. Terus kita ikutin tuh, diarahin, oh nginep di sini aja gitu. Terus pas kita datang, mungkin dia dengar kata keywordnya cari yang affordable gitu kan. Terus dia ngantar kita ke tempat yang memang affordable gitu. Terus itu tuh sangat affordable yang sampai gue tuh ngomong ke Abai kayak, kamu serius mau tidur di sini? Kayak itu tuh aku nggak tahu gimana cara jelasinnya. Ya. Sampai gue kan selalu bawa kain kemana-mana, selalu bawa
kain besar gitulah, karena kita kan nggak tahu tidur di mana. Kayak kain pantai gitulah tapi gede gitu kan. Kayak spray tapi bukan spray, kain pantai. Iya, kain Bali gitu gue bawa kan. Nah itu tuh sampai gue taruh kain kita sama selimut yang dia di mobil untuk tidur di kasur yang di penginapan itu, dan itu tuh udah gue batasin, kita tuh nggak boleh tidur melewati kain ini karena itu tuh nggak tahu. Jadi tempat itu kebersihannya itu tuh tempat itu affordable itu sampai Nesha put something di atas. Dan kita tuh nggak mandi, kita nggak gunain kamar mandinya. Di atas kasirnya anduk segala macam. Iya. Ya jadi karena kita cuma semalam habis subuh harus berangkat lagi, akhirnya ya kita dari situ. Terus kita lanjut ke apa tuh namanya, ke penyeberangan ya, dekat penyeberangan tuh. Jadi benar cari orang lokal, terus tanya rekomendasi, biasanya mereka sangat baik untuk kasih tempat karena dia yang tahu gitu. Oke, sekarang ke pertanyaan tentang cerita dan pengalaman seru nih. Pertanyaan pertama, apa pengalaman paling seru atau lucu selama perjalanan? Ada nggak yang terbesit? Yang pertama itu tadi di Sengat ubur-ubur karena aku belum pernah. Di Sengat ubur-ubur? Iya. Masa? Aku belum pernah. Ya itu aku belum pernah ngalamin itu. Terus habis itu ini pertanyaan pengalaman paling apa? Seru atau lucu? Pengalaman seru itu, terus apa lagi ya? Kayaknya aku punya contekan, bentar. Nyontek dia. Aku deh. Iya, kamu sambil coba. Nanti kamu tambahin. Yang urut dari ini deh, apa namanya, Banyuwangi. Itu pas kita kan Banyuwangi ke Baluran tuh, masuk ke hutannya kan. Terus kita explore lah, jalan-jalan kaki gitu. Pas balik itu monyet di atas mobil. Iya. Itu monyetnya banyak banget di situ. Monyet banyak banget, terus pas gue pengen deketin, itu dia kayak pengen lompat gitu loh. Ya. Wah itu kacau sih. Itu kayak bingung mau gusir, tapi ntar dia gebukin kita rame-rame gitu. Tuh. Aku yang paling highlight adalah karena kita masih kerja kan selama travel tuh. Yang paling melekat yang paling sering bikin emosi adalah nggak ada sinyal. Kayak di Ende yang pas kita di Kelimutu itu nggak ada sinyal. Di East Timor itu nggak ada sinyal karena gue tuh setiap minggu tuh harus ada meeting. Dan itu tuh kita tuh timeline kita travel juga tergantung si meeting itu kapan aku ada meeting. Dan kalau misalnya aku meeting kan aku berkontribusi ngelit dan ngomong juga, jadi bukan sebagai denger doang. Jadi tuh beberapa kali itu pas lagi ngomong tuh sinyal mati. Itu tuh kadang yang pas di Kelimutu tuh aku meeting di rumput-rumput tuh yang kita nyari sinyal pakai payung. Iya. Jadi di Kelimutu tuh sebelum kan kita mau naik ke Kelimutunya, cuma sebelumnya tuh kita malam nginepnya di dekat pos gerbang utama kan. Kita camping. Nginep di situ aman. Terus kita nggak langsung naik karena Nesha mau meeting tuh saat itu jam 9 mungkin. Yes. Ya. Nah cuma saat itu cuacanya mendung karena malam tuh internet baik-baik aja. Masih ada tuh. Ternyata pagi tuh mendung, berkabut gitu. Terus kita duduk di edge cliff gitu. Udah langsung curam. Kita lihat tuh ada menara Telkomsel. Iya, kita kelihatan tuh. Kan kita mikir nih kalau kita lebih dekat dari dia kencang nih gitu kan. Nah pas kita ke ujung, kita pakai payung karena panas, itu dapat tuh. Terus lama dari jauh kita lihat ada awan lewat, awan lewat langsung putus itu tuh. Gue tuh jalan bawa laptop, Abe pegangin payung untuk nyari mana sinyalnya yang sinyal yang bisa nangkep. Sampai tethering juga kan. Sampai tethering nggak bisa. Terus habis itu dibilang ke atas aja ke kantornya. Itu udah minta tethering juga ke petugasnya, tapi dia bilang wifi-nya nggak bekerja. Terus habis itu di East Timor juga kita tuh nanya kita nanya orang-orang di mana tempat yang sinyalnya mendingan. Terus dia bilang kayak ke Gloria, ada salah satu coffee shop. Iya di mall ya. Ada coffee shop di mall, terus ada juga hotel. Ya dia pertama di mall Gloria kita datengin gak kenceng. Abis itu katanya yang paling kenceng tuh ada di Hotel Dili. Ya? Iya hotel. Pokoknya kayak hotel Indonesia, represent Indonesia, tapi ini di Dili. Kita datang ke hotelnya kan, coba wifi-nya.
Gak bisa. Gak bisa. Itu tuh kita sampai jalan lagi keluar itu, dan itu tuh pas lagi mau meeting juga. Iya. Gak dapet. Tadi yang kacamata jatuh hilang. Terus dia harus menyetir tanpa kacamata dan gue harus bilangin, oh itu ada ayam, karena, itu ada ini. Iya. Ini iya, kiri sedikit. Mas ada ayam. Oh iya, ngerem. Karena dia waktu itu belum pede nyetir karena udah lama gak nyetir dia. Habis itu yang muntah buah ikan kuning itu. Ya, kalau buatku tidur di BEM-nya sih yang paling mengesankan, karena itu aku belum pernah. Itu bener-bener satu ruangan tuh mungkin ada sekitar 10 orang lebih ya. Dan itu tuh alarm nyala dong semua nyala, semua. Gak ada yang bangun. Iya itu. Apalagi yang lucu drone jatuh di Pulau Semau. Iya. Gak tau kenapa loh. Tiba-tiba jatuh gitu. Masuk. Untung ketemu sama si Bang Evan. Iya. Terus cuci-cuci, bersihin, dikeringin, akhirnya nyala, tapi satu baterai yang kena air laut tuh langsung gak bisa dipakai lagi. Iya. Itu gak tahu kenapa lagi terbang. Padahal lagi still. Iya. Drone-nya tiba-tiba jatuh. Soalnya kan katanya ada yang bilang ada project di situ. Katanya di Semau ada project, terus mungkin atau government atau military, jadi dia katanya ya nggak putusin sinyal si drone itu. I don't know. Itu di Pulau Pantai Kelapa kalau nggak salah tuh. Di videonya ada tuh. Terus ini kan aku pernah ke Ruteng kan sebelumnya. Terus aku bermimpi kayak dulu ke Ruteng. Aku ada teman namanya Randy, dia orang Ruteng. Kita ke rumahnya dia. Ketemu omanya juga, ketemu keluarganya di nginepin di sana gitu kita. Itu belum sama Nesha perginya. Terus nggak diajak. Belum mau dia dulu. Terus katanya setiap tahun tuh di sini ada festival namanya Caci. Oh iya, Caci. Apa tuh Caci? Jadi mereka tuh kayak cambuk-cambukan gitu. Gue kayak menarik ya. Kapan itu? Tapi setiap tahun tanggal segini aja segala macam. Nah, trip itu aku nggak bisa dapat tuh Caci. Tapi karena nggak tahu kenapa aku suka sama Ruteng, kayak gue akan kesini lagi, gue akan ikut melihat atau atraksi Caci. Terus di road trip ini gue bukan cuma ngeliat, tapi kita berdua didandanin ala petarung Caci namanya. Ikutan tiba-tiba itu di sekolah yang lagi ada pertunjukan Caci, terus tiba-tiba dia datang, oke kita punya kedatangan tamu dari Jakarta. Jadi kita di present gitu loh. Jadi iya ada teman-teman yang dari komunitas di Ruteng nih. Memang Ruteng tuh kayak kalau diceritain kerennya tuh gitu, banyak banget cerita ya di Ruteng tuh. Itu spesial itu banget. Kayak highlight journey dia ya. Jadi Ruteng tuh benar-benar banyak cerita lah. Di ini pengaruh besar banget tuh dimulai dari Ruteng tuh. Kita di Ruteng tuh ternyata ada teman dari komunitas itu bilang, oh kamu mau nonton Caci ya? Ayo yuk ke sini ya, lagi ada festival di gitu. Sekolah, ya. Udah kita datang ke festival sekolah. Tapi kita di present kayak ini tuh ada penjelajah dari Jakarta datang ke sini, kita sambut ya segala macam. Gue dipakein baju Caci. Terus gue disuruh mukul pakai terus kayak gue pikir ini gue pukul kencang apa enggak ya gitu. Ternyata gue kayak mukulnya cewek. Terus kan ada pertanyaan kan, kamu mau yang mukul apa dipukul? Memecut atau yang nangkis? Apa menangkis? Jangan menangkis karena kita nggak tahu. Terus gue nangkis yang ada kena. Badanmu masih tipis banget juga. Iya, terus gue yang pukul kan, tapi itu seru banget sih. Jadi ke achieve goalnya tuh di Ruteng. Ruteng tuh spesial banget buat perjalanan. Ruteng tuh spesial banget. Kita ditumpangin loh berapa? Iya, tadi itu gara-gara si Juple. Jadi Juple itu punya misi ke Ruteng, ternyata dia mau ngambil Vespanya dia. Jadi dia tuh traveler juga, pakai Vespa. Vespa kan tahu tahun berapa ya, udah pasti lama banget kan. Dan Vespa dia unik banget tuh. Di video Ruteng tuh ada. Kita ketemu di kapal di Labuan Bajo, dari Bima ke Labuan Bajo. Kita ngobrol di kapal, kita nyambung. Kita pisah di Labuan Bajo. Terus kita tahu kalau si Juple mau ke Ruteng. Kita belum ada kepikiran sampai Ruteng karena kita finish di Labuan Bajo. Kita selesai udah
Terus di benak gue kayak gue mikir, gue pernah ke Ruteng, gue suka Ruteng, gue pengen kesini lagi Ruteng kalau gue punya mobil dan bawa mobil. Terus gue pikir gue pengen ajak Nesha nih ke Ruteng nyetir. Tapi gue tahu jalanannya karena saat itu pas gue lagi trip yang sebelumnya itu pakai motor kan. Itu jalannya kayak tanda tangan kalau lihat di maps tuh. Iya. Kelok-kelok tuh naik motor tuh itu bisa aman. Terus gue mikir bisa nggak ya segala macam. Terus udahlah kita go ahead gitu kan. Berangkat siang, nyampe sana malam tuh. Iya. Akhirnya mengontak sana sini. Oh ada nih penginapan di sini. Kita datang ke sana. Kita stay. Abis itu paginya apa kita kontak Juple ya gitu, mau ditemenin atau gimana, minta temenin kita explore Ruteng atau gimana. Wait, kita bukan ketemu Juple di jalan yang dia lagi di bengkel tuh? Enggak, itu aku kontak. Habis itu Juple bilang di bengkel. Nanti kesini aja ke nama komunitasnya, ke komunitas baca namanya Rumah Baca Aksara gitu. Oke, kita datang ini. Pas kita mau datengin, dia ternyata di bengkel diteriakin. Woi gitu. Yeah. Kita pikir siapa gitu kan. Terus kita lihat Juple. Nah, long story short, ternyata dibawa kita ke komunitas Rumah Baca Aksara dan disitulah tuh semuanya terjadi dan di situ awal mula kita sampai akhirnya ke Timor Leste. Kita dikasih tempat tinggal di Rumah Baca Aksara. Dikasih kamar loh, kita tidur di kamar. Ya oma opa dipersilakan, kenapa kamu nggak stay di sini aja gitu daripada di hotel gitu, dikasih dian kamar, udah disediain tuh kamar buat kalian gitu. Terus kita ikut kegiatan komunitas Rumah Baca Aksara, ikut lomba 17-an saat itu 17-an. Tadi kita pengen berangkat langsung ke Bajawa, tapi katanya di sini aja 17-an dulu, lihat gimana kita ngerayain 17-an, banyak kegiatan segala macam sama komunitas-komunitas gitu. Ya udah akhirnya kita stay. Ya kita stay, ikut acara-acaranya, ikut pesta sekolah juga. Pesta sekolah ya, betul. Terus ketemu seorang party loh di gang. Iya, dia ngeblok jalanan buat pesta perayaan 17-an. Iya. Sampai kita ketemu teman kita juga tuh dari Austria. Ya, Julian sama Laura. Laura sama Julian tuh dia couple dari Austria. Iya. Ya tuh Ruteng jadi tempat spesial. Terus pertanyaan selanjutnya, pernah mengalami situasi yang menegangkan atau sulit? Iya. Jadi suami saya ini kan gak suka isi bensin. Dan kalau misalnya udah ke daerah timur tuh kadang pom bensin itu jarang-jarang. Terus kita tuh kadang pun malam masih tetap nyetir. Dan gak semua tempat ada yang jual bensin eceran. Jadi itu tuh yang paling menegangkan adalah setiap kali kita jalan malam dan bensin udah tipis banget dan jalannya tuh naik turun kan di timur sana. Terus kita tuh nggak tahu apakah dan itu kita nggak tahu apakah safe untuk berhenti untuk kita tidur di mobil atau gimana, kayak kita harus kayak gimana. Itu tuh yang paling menegangkan banget. Pernah suatu waktu kita tuh, aku lupa, kita tidur di puskesmas itu loh, yang terus kita dikasih kamar sama orang. Jadi kita di depan puskesmas, ingat nggak, kita parkir mobil, kita mau tidur di situ. Terus habis itu kamu izin ke dalam atau gimana? Terus habis itu dia bilang, oh kamu kamu tidur di rumah teman saya aja, teman saya lagi di Labuan Bajo atau lagi di Lombok gitu. Bukan, ya itu betul momennya, tapi detailnya aku lupa tempatnya. Kalau nggak salah tuh arah mau ke, kalau nggak salah itu tuh di Pulau Timur. Iya, aku lupa. Mau menuju ke Atambua. Itu ada karena kita lebih behind the schedule, jadi kita harus melipir. Iya. Terus kita lihat ada kan kita kalau misalnya nggak tahu mau nginep di mana, yang pertama tuh cari public service, misal polisi, puskesmas, pom bensin, itu yang kita bisa parkir gitu ya, yang paling aman lah. Saat itu gue nemuinnya puskesmas kecil. Terus kita parkir depannya, itu sepi tuh, nggak ada aktivitas. Udah malam banget soalnya itu. Habis itu udah aku tutup segala macam semua, udah siap tidur. Terus tapi aku ke dalam nanya ke petugasnya, kita izin nginep semalam ya, nanti subuh kita berangkat lagi, karena kita nggak tahu mau stay di mana. Kata petugasnya, oh bentar saya panggilin ini deh rekan saya gitu,
nanti kamu bisa stay di mes, jadi sampingnya itu ada mesnya. Nah kebetulan mesnya itu lagi kosong sih yang punya ini, jadi kita tidur di mes punya orang yang lagi balik kampung ke Ruteng, dia orang Ruteng. Terus ya kita nginep, kita tidur di kamar itu malam itu keren banget sih, itu baik banget. Gue masih ingat poster yang ada di situ tuh di Beatles. Aku juga. Beatles. Aku juga masih ingat poster di kamar, bahkan tuh orangnya tuh nggak ada di situ, itu yang temennya yang menawarkan kamu tidur aja di kamar, kamu tidur aja di tempat ini karena orangnya nggak ada gitu, kayak itu tuh baik banget. Memang kita happy tidur di mobil tapi kita ditawarin tidur di kamar, di kasur. Dan mereka nggak tahu kita siapa gitu. Mereka nggak tahu kita siapa. Kita cuma pengen izin aja parkir doang kita dari situ gitu, karena paginya kita harus berangkat lagi. Enggak tidur aja di ruangan sini nih gitu, nggak ada orangnya juga kok gitu. Itu karena kita juga bener-bener itu beruntung banget, bensin tuh udah tipis banget, dan itu tuh tempat yang safe untuk berhenti waktu itu. Iya, karena kita tadi gitu cari public place untuk parkir. Kalau misalnya menurutku situasi yang menegangkan atau sulit itu ya make sure semuanya aman, karena kan jadi pas kita mau tidur nih kita parkir, biasanya kita tutup semuanya tuh, ngeblok kaca-kaca, terus gue biarin Nesya tidur dulu, terus gue patrol di luar tuh kayak ya lihat-lihat lah segala macam. Kalau misalnya ada orang lokal yang lagi ada yang gue bisa lihat gitu, gue bisa nyamperin untuk ngobrol, buka omongan segala macam gitu, biar dia recognize kalau gue ada di situ dan gue orang yang open gitu kan, nggak membahayakan atau kita nggak punya apa-apa lah ibaratnya gitu. Itu yang paling cukup sulit tuh, karena keputusan gue untuk parkir di sini kan juga menyangkut sama Nesya kan, jadi gue harus kayak aware tuh, oh kesini oh ini oke. Sampai misalnya buat konten wise, misalnya kita parkir di sini biar nanti pas lagi matahari muncul tuh kita dapat shot bagus atau apa segala macam, tuh juga cukup sulit tuh, karena gue harus nyetir, bikin video juga, ngevlog, ngedit segala macam. Itu cukup challenging, nentuin rute sama jam berapa kemana. Terus menegangkan mungkin yang pas lagi di Bima kali, karena ada beberapa cerita. Bukan Bima yang kata orang Dompu Bima ya. Jadi ada beberapa yang cerita ya, ada beberapa cerita orang-orang sebelum Bima ya, yang sebelum kita sampai Bima tuh ada yang bilang nanti di Bima hati-hati, aware aja sama barang segala macam, karena banyak kayak kerusuhan atau fight segala macam gitu. Terus pas kita ke Bima, kita lihat ada kerusuhan tuh, karena inget yang kata macet, ada polisi pakai senjata panjang. Itu bukan di East Timor? Enggak, di Bima. Di Timor ada lagi. Di Bima di tengah jalan tuh itu macet, ada apa kan segala macam. Terus kita hampir memutar balik, akhirnya kita tunggu aja. Pas jalan ada polisi di pinggir jalan tuh megang senapan, ngamanin segala macam gitu. Terus di Bima ujung Sape ya, penyeberangan Sape kan? Iya kalau nggak salah. Ya di Sape kita mau ke pantai segala macam. Terus banyak ada gerombolan orang-orang gitu bawa parang lewat segala macam. Terus kan kita kan dengar cerita yang serem segala macam. Wih, ini beneran terjadi apa enggak ya segala macam. Ternyata mereka habis dari sawah gitu, habis apa namanya? Habis ngais itu apa dari bener ada satu orang. Iya betul. Kan kita kan udah kaget kan, terus ternyata pas kita udah panik banget kan, karena dengar cerita hati-hati di sana segala macam. itu kita udah lagi ngapa-ngapain, udah panik, udah pengen starter mobil kan, udah ada spion belakang gitu kan. Ternyata dia memang udah habis berkebun. Iya, emang itu kehidupan sehari-hari aja. Bawa parang, terus mereka nongkrong gitu di pinggir pantai. Terus jadi kayak oke gitu. Itu sih yang menegangkan. Sama kapal, kita kadang pernah ketinggalan kapal tuh. Iya, tapi itu cuma ya one of those days. Sama ada yang pas kita di East Timor itu yang kita ketemu teman. Kita lagi makan di luar tuh, ingat nggak? Kita makan di luar terus tiba-tiba kita tuh dianterin pulangnya.
kita tuh dianterin, dikawal pulangnya. Kayak kenapa kita dikawal? Enggak apa-apa dikawal aja. Ternyata tuh ada kerusuhan. Iya ingat. Dia bilang gak usah lewat sini ya gitu. Karena dia lokal, dia tahu kan. Iya ingat. Ya, Mas Hari ya. Kita bisa makan malam di pantai setelah di pantai. patung Yesus tuh. Iya. Terus nanti kita lewat sini ya, dianterin. Terus kita mikir kayak kenapa aku diantar? Kita dia tuh naik motor, kita tuh dia naik mobil. Dia buka jalan, dia arahin jalan. Terus kita mikir kan eksklusif. Kita yang naik mobil, kita yang diantar. Terus ternyata pas kita lagi masuk penginapan segala macem, tahu dekat dari tempat kita nginep loh itu ada kerusuhan tuh. Bener-bener. Kita lihat videonya adalah kerusuhan. Iya ada kerusuhan, pokoknya ada polisi atau TNI yang pokoknya masa lagi unjuk rasa lah gitu. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, ada temen atau orang lokal yang bantu perjalananmu? Banyak banget. Banyak banget. Iya, part of the. Itu kayaknya menurutku bagian terpenting dari perjalanannya. Bagian terpenting dari perjalanannya nggak sih, kayak ya itu yang bikin berkesan. Indeed. Iya, setuju banget. Karena tadi kita bilang kita mungkin punya ideas, punya vision, pengen berangkat kan. Iya. Tapi turns out hasilnya tuh jauh lebih amazing daripada yang kita plan kan. Karena orang-orang yang kita temuin ini yang bawa kita ke tempat yang lebih jauh. Kalau kita nggak ketemu mereka, mungkin kita nggak sampai East Timor. Nggak sampai East Timor. Bahkan nggak sampai ke Labuan Bajo bisa jadi. Iya. Bahkan cuma bisa sampai Bali gitu. Kayak di setiap kota, setiap perjalanan, setiap orang kita ketemuin tuh kita kayak nge-recharge gitu. Nge-recharge. Iya. Ke Bali nih. Ke Bali kalau kita gak ketemu klub Volvo Bali dan servis mobil di Bali, bisa jadi kita terus kalau misalnya kita gak ketemu satu orang Bali kampret ini yang ngebawa kita ke Black Lava. Iya. Siapa tuh namanya ya? Tolong aku yang bawa ke Black Lava siapa? Yang bilang kayak iya sini aja ke Black Lava. Kita janjian kan. Oh ketemu ya. Oh kita gue ajak tempat yang seru nih segala macam. Oke. Terus ketemuan kita di Kelimut. Bukan Kelimut tuh ya. Kata Kelimut tuh karena kita habis dari Kelimut tuh kan. Iya. Oh gue di Kelimut tuh nih. Oh yaudah kita ketemuan di sini. Habis itu dia naik motor ketemu tuh. Kelimut tuh ay. Kelimut tuh dong. Black Lava tuh Bali loh. Oh sorry Kelimut tuh. Kintamani. Kelimut tuh maju mundur. Kita habis dari Kintamani, habis camping terus kontak tuh di Instagram mana ada lihat kita lagi di Bali di Kintamani, terus nyamperin di Kintamani. Kan Kintamani kan tinggi kan? Iya. Terus dia datang bawa motor trailnya dia, pakai helm, pakai GoPro, gitu lah orang trail lah. Gitu. Di Kintamani kita ketemu, terus dia bilang, ayo aku tunjukin satu tempat gitu, ikut gua gitu. Terus dia duluan. Terus dia ajak kita ke Black Lava, which is dari Kintamani itu turunnya tuh curam banget, kelok. Dan jalannya sempit banget. Terus mobil kita kan matic kan, jadi kalau misalnya kita manual kan kita bisa pakai engine brake lah gitu, pakai kopling engine brake. Ini kita matic, terus gua harus kayak nginjek rem. Iya betul, aku lihat banget kamu. Wah itu remnya sampai udah berasa panas gitu, terus udah kayak hampir blong. Karena curam banget ke Black Lava. Terus bahkan jarang ada mobil yang naik ke atas dan turun. Rata-rata motor kebanyakan. Terus kita nyampe ke Black Lava itu kalau lihat di videonya itu bannya sampai berasap. Iya. Karena kita ngerem terus berasap full. Terus yang gue pernah dengar dari orang tuh kalau misalnya berasap tuh jangan disiram air gitu karena akan jadi nggak bagus sama si disknya gitu. Jadi kita biarin aja, angin-anginin aja, kap mesin buka sampai kira adem. Terus kita nyampe bawah itu ke Black Lava, ke tempat itu belum nyampe sebenarnya. Jadi kita harus masuk lagi ke dalam Black Lava, which is ada batu-batu. Wah itu di video kacau banget sih, batu-batu gede. Terus nyampe ujung, memang bagus sih. Si mereka trek-trekan ya kalau nggak salah ya. Iya ada beberapa trail buat motor trail. Tapi di situ berkabut jadi cuacanya dingin. Jadi itu salah satu orang lokal yang membuat perjalanan kita menarik, challenging. Iya betul. Itu kalau di video dilihat kita di Black Lava tuh asapnya bener real, bener disknya berasap. Tapi silver liningnya kita tuh dapat konten bagus di situ. Di Black Lava tuh. Iya, di Black Lava betul.
Betul banget, bagus. Gue gak tahu sih ada apakah ada mobil sedan tua yang masuk ke Black Lava-nya. Mungkin ada tapi kayak terlalu ngapain gitu kan, Iya. soalnya mobil sedan gitu. Karena kita pun juga nggak tahu kita ngapain, kita dijebak. Iya, kita tuh nggak tahu Black Lava tuh tempat apa atau gimana. Itu cuma kayak ke Black Lava, oke ya udah OTW gitu. Kedengarannya seru ya Black Lava, kayak keren gitu. Pas datang, wih, turunannya curam, jalanannya berbatu. Terus akhirnya kita baliknya, untungnya kita memang nggak naik lagi gitu, kita lewat jalur lain, lanjutin ke Gianyar kalau nggak salah, ke Lombok saat itu. Jadi teman dan atau orang lokal yang ngebantu tuh itu mungkin 85% berperan. Iya betul. Dalam perjalanan itu sendiri. Banyak orang-orang baik di luar sana yang pasti ngebantu, especially orang Indonesia. Selain di semua area tuh yang gue temuin selama perjalanan gue dari barat ke timur, ke Sabang pun ke Timur Leste itu 95% tuh orang yang gue temuin tuh baik-baik semua. Indonesia udah proof sendiri, jadi ada 2 suara yang mendengar. Oke, lanjut. Momen paling berkesan sepanjang perjalanan road trip ini. Tadi kan menarik dan atau lucu, sekarang yang berkesan, lupakan. Berkesan buatku itu lagi-lagi aku sebagai orang yang individualis, 100% orang Jakarta. Yang hidup di ibu kota, terus ketemu orang-orang stranger yang bantu kita, bener-bener bantu loh, bener-bener bantu, bukan cuma sekedar kayaknya gue mau bantu, enggak, tapi mereka bener-bener bantu. Mereka bahkan nggak kenal kita sama sekali dan nggak ragu-ragu kayak menawarkan bantuan, dan ya udah menginclude kita di hidupnya mereka untuk beberapa hari itu aja. Jadi kayak membuka mata hatiku bahwa masih banyak orang baik di luar sana loh. Gitu. Itu sih. Mereka bantu tanpa syarat, tanpa harus kenal kita. Kayak nggak ada, kalau aku pribadi mungkin masih ada, sebagai manusia masih ada kayak aman gak ya bantu nih orang, kayak masih ada second thoughtnya. Tapi mereka tuh kayak, oh ya udah, lo nggak ada tempat tidur, ya udah tidur di rumah gue aja. Sesimpel itu, sesimpel lo butuh, gue punya, ya gue kasih, kenapa enggak? Gitu. Gak ada pertimbangan gimana? Gak ada pertimbangan. Itu sih kalau menurutku. Kalau kamu gimana? Kalau aku setuju banget. Orang-orang yang kita temuin sangat berperan buat perjalanan kita, karena yang tadi awalnya kita set up untuk goalsnya itu Jakarta, Flores atau Labuan Bajo, ternyata bisa expand sampai ke Timur Leste, dan awalnya gue nggak tahu kayak gimana bisa achieve itu. Sampai dari Labuan Bajo ke Larantuka aja itu aku nggak ada kebayangan tuh jalanannya gimana, apakah bisa segala macem. Jadi itu 85% orang yang kita temuin yang bantu kita. Sama kalau aku pribadi sih belajar untuk lebih banyak say yes daripada no-nya, karena sebagian besar keputusan yang kita ambil di jalan tuh karena kita say yes tuh opportunity yang ada nggak sih. Kayak contohnya ada orang memberikan opsi, lo bisa kok kesini, kita say yes. Kita banyak say yes, kayak kita kan nggak ngeplan semuanya banget kan di perjalanan ini. Kita kayak ya see how it goes aja. Terus habis itu kita lihat whale shark itu kita nggak tahu. Kita cuma ada orang ngomong, lo bisa lihat whale shark. Oh iya. Kita cari tahu. Terus akhirnya kita bisa lihat whale shark. Terus kita ke timur, ke banyak hal yang kayak karena kita say yes aja, kita nggak ngeplan gitu. Tapi kamu notice gak pertama kali ideas untuk road trip ini kan memang kayaknya aku set up, oke, visionnya tuh kita pengen ke Labuan Bajo atau Flores, goalsnya. Tapi aku nggak punya plan mateng kan. Tapi ternyata memang di situ ininya hal menariknya. Kita set up goals, tapi aku nggak tahu cara per kota gimana rasanya, gimana plannya. Emang aku nggak tahu kamu gimana plan awal detail, enggak kan? Enggak, dan aku juga nggak bertanya loh. Aku jujur banget di
di road trip itu tuh aku kayak meninggalkan semua rasa takut, meninggalkan semua rasa nyaman. Bener-bener aku tuh peranku di situ sebagai passenger princess aja. Kayak Abai mau menurut Abai sekarang kita kemana? Kita ke situ. Itu tuh bener-bener 2 bulan itu tuh kayak aku tuh turn off semua apa ya? Aku nggak tahu, aku nge-turn off semua sistem di kepalaku aja. Kayak ya udah Abai yang ngambil keputusan semua itu tuh kayak the best time of my life. Ya jadi ya di situ juga aku nggak plan, cuma rough karena aku harus menyisakan space itu untuk diisi sama hal-hal yang nggak kita predik, dan itu bagusnya kan road trip sampai akhirnya itu proof kalau kita bisa sampai Timor Leste gitu. Aku ada di belakang kepalaku untuk pengen nih road trip Timor Leste, tapi karena secara math dan secara logik aku nggak tahu caranya. Tapi Labuan Bajo kenapa percaya bisa capai itu, karena aku pernah ke Labuan Bajo dan aku kayaknya tahu nih segala macam gitu. Jadi ya itu yang paling berkesan tuh nge-breakdown apa yang kita pengen. Sebenarnya kadang-kadang itu cuma bare minimum, lu bisa achieve yang lebih jauh lagi sebenarnya. Jadi jangan takut untuk mulai, karena kalau misalnya kita nggak mulai at least nyampe ke Semarang dulu, Timor Leste bisa jadi nggak ada nih. Iya betul. Ya kan, at least untuk sampai ke Semarang dulu deh gitu, terus ke geser pelan-pelan bisa segala macam gitu. Iya. Betul sih, expect unexpected. Ya, tadi mau nambahin apa? Lupa, udah. Ya sama yang berkesan di highlightnya tuh gue masih tetap jatuh cinta sama Ruteng. Cerita karena unik. Karena orang-orangnya. Mainly. Budayanya. Ya orangnya, budaya, semua lokasinya. Tempat, meskipun dia nggak dekat pantai, aku suka pantai tapi nggak dekat pantai, tapi nggak tahu ya di sana dingin tapi hangat gitu, orang-orang budayanya hangat, tapi cuacanya dingin gitu di pegunungan gitu, dan kayaknya kotanya tuh estetik gitu, budaya kotanya estetik, nggak tahu kenapa ya. Pertama kali nyampe Ruteng tuh kayak ke Werbo kan, juga tuh kita kan tapi nggak ke Werbo ya kemarin. Tapi pertama aku tuh sama temanku dari Bajo ke Ruteng, kita ke Werbo. Di Ruteng pas pertama kali sampai Ruteng tuh kayak aku suka kota ini nih kayaknya gitu. Ya terus selanjutnya cerita unik apa yang tidak akan terlupakan, kayaknya udah kita jelasin ya. Kayaknya udah deh cerita unik. Sama mungkin yang ditambahin itu pas kita lagi di Gili, itu kan pertama kali aku ke Gili. Kamu juga pertama kali ke Gili nggak? Itu adalah pengalaman pertamamu ke Gili nggak? Apa kamu pernah ke Gili? Kayaknya iya deh. Itu pertama kali aku juga. Itu ada kebakaran kan di situ? Oh iya betul. Kacau situ. Itu di Gili tuh sebenarnya itu cukup membekas di hatiku sih, karena aku nyaman banget di Gili. Aku tuh suka banget momen kita di Gili. Iya aku nggak ingat tuh ya. Dan worst case-nya adalah kita tuh lagi naik sepeda, kita pengen muterin. Iya, kita pengen muterin Gili itu karena orang bilang naik sepeda paling cuma berapa bisa. Dan aku awalnya tuh hari itu pengen ngajarin naik sepeda kan. Akhirnya kita muterin, terus sepeda dituntun, dia nggak bisa naik sepeda. Kita tuntun, ada kebakaran atau salah satu hotel tuh kebakaran gitu, yang terbesar. Mungkin terbesar apa? Nggak tahu deh. Pokoknya cukup besar deh. Karena penginapan itu dari kayu-kayu dari yang apinya menyebar tuh gampang. Ya itu besar banget sampai kita bener lihat api itu gede banget di video tuh ada. Tapi tuh yang lucunya tuh orang-orang tuh pada lari-lari bawa ember. Terus kita tuh cuma jalan kayak kita harus gimana? Gitu. Terus kita juga nggak tahu treknya buat muter itu lewat mana gitu. Dan itu tuh kondisinya karena kita jalan banyak banget. Kan aku pakai sendal kan, kakiku lecet parah, lecet banget. Jadi kita tuh juga nggak bisa jalan cepet dan nggak bisa juga naik sepeda karena dia harus bonceng gue dong. Terus habis itu sepedanya itu bukan untuk ngebonceng. Ya udah sepedanya yang lama kayak semi ontel gitu, besi, dan jalanan di berbatuan. Apa namanya? Konbloknya si Gili kan ada pasirnya kan. Iya. Jadi berat kan. Iya. Dan batu-batu juga. Batu-batu itu. Terus orang pada panik, orang pada lari-lari panik karena ada kebakaran. Itu kebakarannya cukup gede karena kita bisa lihat apinya juga. Betul, kita lihat apinya. Kita ada di videonya kok tuh di yang di Lombok. Di Lombok. Ya itu unik banget.
Selanjutnya tentang tips and rekomendasi. Pertanyaan pertama, apakah road trip seperti ini aman dilakukan sendiri atau harus bareng teman? Terus menurut kamu sebagai wanita gimana road trip ini? Kan everything is better when shared ya. Jadi ya kalau misalnya prefer untuk jalan sendiri dan merasa bisa handle kan merasa nyaman untuk jalan sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya menurut aku pribadi sih, either mau sama pasangan atau sama temen atau sama siapa tuh itu tuh enak loh, bisa berbagi momen itu gitu. Jadi kalau memilih untuk sendiri ya nggak ada masalah sama itu, tapi akan lebih hangat kalau bisa membagi momen itu ke orang lain. Ya. Jadi ada temen di jalan, karena di jalan itu pasti capek, di jalan itu kadang exhausted, apalagi kan nyetir kan, meskipun nggak berlaku untuk aku tapi kamu nyetir juga kok kalau misalnya kalau lagi nerbangin drone, mau nge-shoot drone. Ya karena itu tuh capek, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di jalan. Kita setiap harinya tuh kita harus mengambil keputusan mau tidur di mana, mau stop di mana, apakah mau lanjut, apakah mau berhenti. Itu tuh kita tuh nggak berhenti untuk mengambil keputusan, dan itu tuh tiring gitu. Ya, dan uncertain gitu. Jadi besok pagi di mana, tidur di mana, makan di mana, besoknya lagi kemana, rutenya segala macam. Jadi it be nice untuk sharing the burden dan the headache-nya gitu. Nah kalau misalnya buat cewek kan kamu buat hygiene, safety segala macam itu gimana ininya? Awalnya sih aku berpikiran bahwa gimana ya aku mandi, aku tidur di mobil gak ada masalah, tapi gimana caranya aku mandi, apalagi untuk perempuan kan kadang ada waktu-waktu dimana yang kayak itu tuh harus banget mandi gitu loh, untuk ya gitu deh. Dan surprisingly sih aku gak ada masalah ya selama ada air, mau itu di musola, mau itu di masjid, mau itu di pom bensin, selama ada air. Karena kita di jalan dan di mobil itu walaupun ber-AC tapi kan tetap nggak fresh. Selagi ada air bisa mandi, itu tuh udah happy banget sih aku. Aku nggak komplain sih. Iya, masjid juga salah satu jadi bagian rumah kedua kita ya. Iya. Ke masjid kita datang. Dan itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Kayak ini apa? Kayak pit stop. Oh, ada masjidnya datang. Iya, terus kita sholat dulu, terus mandi, terus bersih-bersih segala macam. Ya. Oke. Terus selanjutnya tips menghadapi jarak jauh dan lelah di jalan. Kamu deh, kayaknya kamu yang lebih pantas. Aku kan jarak kayaknya mungkin saat lagi jalaninnya itu capek ya, jarak jauh, terus nyetir jauh. Tapi kalau misalnya aku sih mikirnya kalau misalnya nyetir jarak jauh tuh, kalau kan kita punya goals kan. Iya. Punya tujuan yang pengen kita achieve. Pas udah nyampe sana, meskipun pas lagi prosesnya capek, pas nyampe sana tuh kayaknya capeknya hilang. Iya. Kayak aku ingat pas di Kintamani itu aku sakit tuh. Iya, kamu ada sakit yang tuh di situ. Kita nyampe malam, cuacanya dingin karena kita dari bawah, dari kita nginep kalau nggak salah di sekitar Denpasar, panas tuh, servis mobil. Sebelum kita ke Gianyar, kita naik dulu ke Kintamani kan. Itu kita nyampe malam, lagi hujan gerimis, terus badan aku menggigil panas. Terus kita udah nyewa spot buat tenda. Kita dari tenda, badan lagi menggigil, lagi meriang, tidur di tenda, itu baju 3 lapis, mau ke toilet lagi. Udah gerimis hujan kan. Iya, betul. Tolak angin udah habis 2 tuh. Udah ada tuh angin. Oh, tolak angin tuh perlu selagi di jalan, itu penting sekali. Ya itu tolak angin terus segala macam, capek banget, udah gak kuat. Tapi besok paginya udah enakan, udah normal lagi, terbangin drone. Kayaknya karena dorongan untuk surviving mood, jadinya imunnya lebih kuat gitu loh. Iya pasti. Jadi capek perasa, tapi abis dibawa tidur, istirahat, bangun lagi itu udah nggak capek lagi. Jadi jangan dibawa stres. Iya betul. Capek itu udah pasti. Tapi enjoy. Iya, enjoynya akan nge-counter si capek itu sendiri. By the way, ada yang ketinggalan loh. Kamu ingat nggak momen mobil kita dibongkar di imigrasi?
Mau ke Dili. Iya. Iya. Itu juga hal ini. Itu bener-bener ngena juga sih di aku. Oh iya, ceritain di awalnya. Kan kita kan nyebrang ke Dili itu perbatasan namanya kan ada 3 perbatasan. Ya. Ada 4 sebenarnya, 1 belum buka. 3 jadinya yang udah aktif. Mota Masin, Mota Ain, sama Winnie. Kita nyebrang di Mota Ain karena Mota Masin tuh di selatan. Beda. Itu jalannya rusak. Jadi orang yang paling common kita dikasih tahu kita nyebrang tuh di Mota Masin, perbatasan Mota Masin, PLBN Mota Masin. Itu cukup headache buat administrasi. Kita butuh paspor, kita butuh beli visa buat si mobil. Mobil harus surat-suratnya lengkap karena dicek bea cukai. Kita harus siapin fotokopi ini itu segala macam, lengkap tuh dokumen. Kita lewat dari perbatasan Indonesia, setelah dicek bea cukai kita lewat masuk ke perbatasan Timor Leste. Yang tidak kita kepikiran adalah mobil bisa masuk kalau lu ada visanya. Just 5 hari lu bayar visa buat si mobil. Kita tidak dikenakan visa, cuma butuh paspor. Oke. Yang kita tidak tahu adalah mobil itu harus dicek semuanya. Barang-barangnya tuh semua di-scan. Barang semua di-scan, harus di-scan, dikeluarin sampai biji kopi, rak kopi piring gitu tuh di-scan. Semua dikeluarin. Jika kalian nonton video kita tuh, gue kasih lihat mobil kita kayak gimana gitu. Di terangnya ada kompor kecil, ada mesin kopi segala macam itu, makanan, baju-baju, gitar semua tuh dikeluarin, dikosongin mobilnya, di scan ke yang scanner yang berjalan di airport, kayak di airport tuh, gitu, di scan semuanya. Semua. Tuh. Wah itu kita semua, benar semua nih, sebanyak ini barang sampai buku-buku dikeluarin semua, itu sampai kosong. Terus saya kayak wah anjir sampai apa yang itu satu pertama itu itu satu pertama itu kan karena kayaknya di momen itu nggak ada mobil lain yang menyeberang pakai visa itu dan nggak ada yang bawa barang sebanyak kita. Jadi itu tuh bener-bener itu kan di pinggir jalan banyak orang ngantri dan orang-orang tuh ngeliatin kita karena barang kita dibongkar semuanya dan jadinya tuh kita nggak, petugas kan nggak pakai seragam ya kalau nggak salah, jadi kita nggak tahu mana yang petugas mana orang nonton. Itu bener-bener barang yang dikeluarin semua. Terus habis itu alat makeup kan semua dikeluarin, alat makeup alat pribadi itu tuh obat juga. Terus habis itu ada satu momen bapak-bapaknya kan dia kan keluarin barang terus nanyakan apa ini apa gitu kan. Suatu ketika dia keluarin lah dia pegang 2 barang gitu, ini apa gitu. Akbar kan nggak tahu ya, kamu nggak tahu ya. Terus habis itu nanya ke aku ini apa. Terus habis itu aku bilang itu tuh nipple cover. Terus dia tuh pegang, dia angkat ke sini ke publik itu tuh. Terus aku kayak itu buat perempuan pak gitu. Terus dia masukin lagi, terus aku juga malu kan. Aku juga kayak orang-orang pada ngeliatin gitu. So, oh iya udah dia masukin. Terus yang bermasalah kita cuma vitamin karena kan kita tuh bawa vitaminnya untuk ngurangin barang itu tuh gue nggak bawa botolnya, jadi udah di packaging ke kayak ziplock gitu, jadi nggak ada brandnya. Nah kata dia ini harus ditahan, nanti kalau udah mau balik ke Indonesia lagi boleh diambil lagi. Ya udah nggak ada masalah sih itu, cuma kita seminggu aja di situ, jadi vitamin kita ditahan di imigrasi gitu. Itu sih, tapi yang itu cukup menarik momen dimana mobil kita diperiksa itu karena bener-bener semuanya dikeluarin dan harus di scan. Itu lucu sih karena banyak banget yang nonton. Iya benar. Iya tadi dia Nesha mention kalau karena kalau kita berdua doang yang ngeluarin barangnya itu akan takes time kan. Jadi banyak banyak staff, tangan. Iya yang kantor itu bantuin. Saking banyak itu kita nggak tahu ini orang ini bisa dipercaya apa enggak, karena dia ngeluarin, ambil barang dari mobil, keluarin, taruh di lantai segala macam, dan itu berserakan semua. Karena scannernya itu di dalam. Iya dalam ruangan. Kita tuh di pinggir jalan, jadi ada orang yang keluarin, ada orang yang bawa itu ke dalam untuk di-scan. Sekali lagi itu nanti keluarin, drop ke ujung baru kita jemput. Iya. Ya itu epic sih, itu epic banget. Baju kotor juga dikeluarin loh. Ya gitar, baju kotor. Ya tapi karena itu memang tugas mereka untuk nge-scan semuanya. Ya buku-buku, kopi, alat masak, piring-piring, semua itu keluarin. Terus pertanyaan selanjutnya, barang-barang apa aja yang wajib dibawa untuk road trip? Kalau aku pribadi apa ya, paling cuma kain,
Karena kita kadang nggak tahu kan harus bisa tidur di mana, kadang di kapal, kadang di nggak tahu lah. Jadi bawa kain, bawa obat-obatan, which is alhamdulillah kita nggak pakai tuh obat-obatan kecuali balsem dan tolak angin. Itu menurutku udah paling utama banget, sisanya cuma additional aja sih. Terus yang penting banget itu kain-kain, apalagi ya kalau kamu apa, Bay? Kalau misalnya buat mobil ya paling tools, serap-serap kabel, sikring atau relay buat jaga-jaga, dongkrak ya buat Senter, mobil ya, senter, tenda, alat masak, buat masak air, bikin kopi itu juga krusial. Buku kalau lagi bosan sama baca buku di jalan gitu kan. Karena kan Ebi stabil banget, jadi kita tuh bisa baca buku di Iya, jalan. jadi saking stabilnya suspensi Ebi yang baru itu, mereknya yang bukan BBS. Itu velg. Oh, itu velg. Oke, suspensinya gue beli yang benar bagus banget buat jalan jauh. Jadi kalau lagi di tol stabil. Jadi kita bisa kerja. Dia kerja di jalan. Ada videonya loh ya. Kerja di jalan. Saking stabil itu, kecepatan 80-100 tuh ya, stabil banget. Bisa. Terus obat-obatan tadi udah di-mention belum? Obat-obatan, tapi ya tolak angin. Udah ya. Tolak itu. angin. Koyo penting sih, apalagi kita sebagai orang Jakarta yang nggak kuat di daerah dingin tuh kena masuk angin. Ya. Terus gitar penting juga tuh, gitar. Terus jangan lupa kalau misalnya kalian mau road trip pakai mobil lama, jangan lupa juga untuk bikin cup holder untuk ngehold kopi, karena itu penting banget. Oh iya, itu salah satu inovasi yang kamu bikin. Iya, cup holder yang paling the best yang gue pernah invent. Ya, itu bagus banget, itu fit banget. Gue beli ingat di mana ya, di Mister DIY atau apa gitu. Ya, cupnya DIY atau S Hardware lupa. Itu tempat favoritku kan gue itu. Beli, terus gue datang ke tempat las, terus gue bikin dari cupboard buat bracketnya. Gue cari besi, cupboard, bawa ke tukang las, dibikin, dan itu kita punya 2 cup holder terbaik, enak banget pegangannya. Itu yang DIY. Terus kipas portable. Oh iya, kipas portable, power bank. Apa lagi ya? Yang paling penting tuh kita selama di jalan. Oh, aku ada dari mobil juga ini, jumper cable. Jumper cable penting tuh. Jumper cable, tenda itu udah standar tuh bawa kan. Apalagi kita nggak ada yang gimana banget, baju kita juga nggak bawa, nggak terlalu banyak. Yang penting alat-alat elektronik aja kita banyak bawanya tuh. Kalau bisa ini ekstra untuk bensin itu loh, Bay, apa namanya? Ini dirigen untuk bensin, karena kadang ada beberapa daerah yang susah untuk isi bensin, atau misalnya kita jalan malam yang dimana bensin udah tutup gitu. Banyak juga loh kita di daerah di jalanan tuh ada seperti setupan jual bensin, tapi pas kita mau beli dia bilang kayak nggak jualan atau bensinnya nggak ada. Jadi botolnya doang dia display di situ. Iya, dia cuma bilang dulu pernah ada bensin. Sekarang nggak ada. Saya butuhnya sekarang. Iya, beli dirigen kok nggak salah kemarin tuh aku beli yang 10 liter di S Hardware tuh. Kita nggak pakai deh. Kita pakai pernah pakai. Oh iya. Pernah pakai, di ingat gak yang karena bau bensin ya, apa sih? Lupa. Pernah nggak ingat gak yang di yang kita mau ke Ruteng, terus kita pernah pakai tapi aku pindahin tempatnya, tadinya di belakang dekat knalpot terus di meleleh. Oh iya, betul. Aku taruh di atas roof racknya. Oh, sama yang penting banget adalah selalu sedia uang cash. Ya. Karena banyak transaksi yang masih belum bisa pakai kartu gitu, jadi lebih nyaman, lebih gampang pakai cash. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada hal yang sebaiknya dihindari selama road trip di Indonesia? Menyetir malam. Yap, setuju banget. Nyetir malam dimanapun kayaknya lebih aman, untuk apalagi daerahnya baru kita belum tahu ya. Kalau bisa siang, karena malam biasanya ada beberapa daerah yang belum ada marka jalan, jadi kita nggak bisa tahu di mana end-nya. Itu harus dihindari. Terus harus bisa baca at least kompas gitu. Kalau misalnya mau camping di mana gitu. Terus juga
yang dihindari apalagi ya? Sama yang karena menurutku kenapa sebaiknya berhenti di malam hari, karena kita tuh kan harus ngeplan ya mau stop di mana, apalagi kalau tidurnya di mobil, nggak semua tempat bisa diberhentiin untuk tidur kan. Jadi kalau kita malam masih driving itu makin sulit untuk ngedecide kapan berhentinya gitu. Iya betul. Gitu. Selain karena lampu juga ya. Ya yang paling pertama jangan nyetir malam. Terus tips menghadapi perbatasan internasional. Khususnya ini Timor Leste ya berarti. Ya untuk perbatasan internasional sih yang penting kita punya semua. Jadi sebelum berangkat kita tuh udah nge-scan semua dokumen kita. Aku udah nge-scan semua dokumen kita, jadi just in case kita butuh. Tapi yang namanya Indonesia kan semuanya masih on paper ya, semuanya butuh yang fisik, apalagi paspor. Nah kebetulan memang kita nggak bawa paspor, memang paspor itu dikirim dari Jakarta. Tapi sisanya kita semua udah punya semua scan-nya kita. Ya. Terus kalau misalnya kalian mau ke Timor Leste, tipsnya ketika kalian nyampe di perbatasan Mota Ain, di dekat pintu gerbang perbatasan tuh ada toko fotokopi. Jadi bisa print bisa kopi dokumen dan kopi dokumen yang diperluin gitu. Itu cukup ngebantu sih di sebelah kiri tuh. Dokumen-dokumen sama make sure surat-surat mobil kalian lengkap. Contohnya mobil EB itu 1983 masih bisa nyebrang karena dia lengkap SNK dan yang nyetir SNK-nya sama, nomor platnya sama, masih hidup semuanya, dan rangka mesin masih hidup karena dia cek bea cukai itu ngecek nomor rangka mesinnya, dia buka kap mesinnya, dia cek semuanya. Itu yang paling krusial sih. Sama jangan bawa ya senjata tajam, drugs, karena obat kita aja ditahan di bukan cuma perjalanan internasional kayak you don't bring drugs at all. Ya, apalagi lo nyebrang sini gitu. Terus tips road trip di Indonesia. Mulai sih tips road trip di Indonesia itu apa? Kalau dia ada nanya nih tips road trip di Indonesia. Mulai. Iya, mulai sih. Ya, jalanin aja dulu. Ya, goal kemarin road trip ke Indonesia, ngajak Nesha tuh sebenarnya pengen nunjukin Indonesia dan gimana road trip, karena kan dia udah missing 2 road trip yang pernah gue lewatin kan. Enggak diajak. Karena ada di Jakarta. Nah, jadi itu bagian dari part of the missionnya road trip di Indonesia, dan itu doable. Waktu itu gue pernah punya campaign buat sendiri Indonesia layak road trip. Tadinya tuh pas lagi ke Sabang dan juga gue pakai buat ke Timor Leste. Ternyata jawabannya sangat layak. Yang masih kita utang itu sebenarnya masih ada beberapa pulau yang belum kita road tripin tuh. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sama Irian Jaya. Itu masih kosong tuh, masih belum. Jadi tips road trip di Indonesia again, coba aja tapi ada persiapan, at least ada kerangka. Nggak persiapan secara detail nggak apa-apa, tapi ada kerangka, ada vision, ada mission. Habis itu udah jalan. Kayak contohnya kan di Indonesia kan paling concernnya adalah kayaknya tentang nyebrang antar pulau kan, karena kita kepulauan kan. Gimana cara nyebrangnya gitu. Nah di setiap pulau tuh punya kapal feri gitu, dan ini juga kita punya cerita tentang kapal feri yang cukup dibantu gitu. Ada sorot tuh Bang Ibal. Dia ngasih tahu detail jadwal kapan kita berangkat, terus ngasih tahu tips, nanti lewatin sini, nanti petugasnya ini, nanti dikasih lihat semua jadwalnya, kebantu banget tuh tentang nyebrang di antar pulau dengan ASDP. Bang Ibal, thank you banget. Aku kan udah pernah nyebrang sebelumnya ya, yang jalan kaki atau aku pas lagi aku traveling naik bis atau something like that, terus aku menyeberang gitu. Tapi tuh menyeberang naik mobil tuh kayak beda rasanya gitu loh. Kenapa kayak beda? Kamu bener-bener ada di tempat yang berbeda dan gimana ya, kayak fulfillingnya beda aja. Ya soalnya bisa jadi kan kita road trip berarti
termsnya ganti mobil itu ada rumah kita. Iya betul. Jadi kita tuh ngebawa serumah nyebrang pulau gitu. Betul. Ya, jadi double karena kita punya ferry yang bisa nyebrangin mobil. Lagian aku sama Ebi udah proof kita udah ke Sabang dan kita Timor Leste, jadi akan sangat possible untuk ke pulau yang lainnya gitu. Jadi Indonesia sangat layak ke road trip. Oke, pertanyaan tentang lifestyle dan inspirasi. Pertanyaan pertama, apakah road trip ini worth it dibanding liburan biasa? Tuh menurut kamu gimana? Road trip kemarin adalah the best time of my life. Let's go. Iya. Karena kalau kita naik bis atau kita naik pesawat gitu, kita kan harus stick sama jadwalnya. Tapi kalau road trip itu kita bisa lebih fleksibel sama apa yang, kita bisa lebih open sama apa yang ada di luar sana offer ke kita. Dan kita bisa adjust jadwal itu sesuai apa yang kondisi, sesuai apa yang kita mau, sesuai kondisi itu gitu. Kalau misalnya kita beli pesawat atau beli tiket bis itu kan misalnya oh iya minggu depan kita flight hari Sabtu gitu. Kalau misalnya ternyata di Jumat malam ada undangan Sabtu pagi makan di keluarga mana di tempat tersebut, di tempat lokal, pasti kan agak berat kita untuk nge-let go si tiketnya kan. Tapi kalau kita dengan mobil ya kita bisa ngatur jadwal kita kapan aja. Iya benar. Mungkin juga bisa jadi tergantung situasinya juga kan. Beruntungnya kita punya privilege di mana kerjaan kita remote, bisa online saat itu. Betul. Kita jadi punya waktu yang luang. Karena itu butuh waktu luang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau kita bisa spend 1 bulan dengan jalan santai, sangat-sangat santai ke Labuan Bajo, berarti kan kalau misalnya kita bikin pakem kesini-sini segala macam dengan road trip, harusnya bisa lebih singkat dari 1 bulan tuh ke Labuan Bajo gitu. Tapi karena kita benar-benar kayak santai banget. Masih mau nih di sini. Iya santai banget kita. Di sini ada si ini, diundang ini. Jadi kita benar-benar santai. Iya kita open banget buat itu gitu. Jadi nggak rush gitu, nggak di plan. Yang tadi kita bilang gitu, kita nggak plan dengan sangat matang. Oh di sini harus berapa hari, di sini harus berapa hari segala macam gitu. Nah sama esensinya beda kalau misalnya travel naik pesawat sama nyetir tuh beda gitu loh. Karena mungkin kalau road trip malah bagusnya tuh jangan di plan sematang itu harusnya. Kayak dikasih space blank buat nanti isinya tuh unexpected itu kalau road trip. Kalau misalnya travelnya yang pakai plan segala macam, mungkin memang harus lebih schedule gitu. Setuju nggak? Ibaratnya kayak desain nih. Kan yang aku pelajarin tuh dalam desain itu kita tuh harus ngasih space kosong karena space kosong itu bagian dari desain kan? Iya. Nah road trip itu kayaknya gitu, road trip. Mungkin tergantung ya, kayak kamu tuh road tripnya sama siapa, ya nggak sih? Kalau gimana tuh? Coba. Nggak tahu. Mungkin contohnya nih, kalau misalnya kita berdua kan di sini kan porsinya adalah kamu yang ngeplan semuanya. Coba kalau kamu jadi kayak aku juga, kita gimana jalannya? Kita nggak tahu mau kemana. Jadi harus tetap ada salah satu orang yang ngeplan. Iya justru yang tadi aku bilang plan tetap nih. Visionnya ada, oh kita pengen kesini segala macam. Tapi kita nggak plan secara detail plan ya. Oh kita harus sampai di Semarang tanggal segini. Iya, kita cuma punya bigger picture-nya. Aku cuma punya bigger picture. Aku kalau misalnya kamu tanya, nanti kita tidur di mana? Kalau kamu pertanyaan itu aku nggak tahu jawabannya. Iya betul. Cuma makanya tadi aku bilang esensi dari road trip ini kayaknya harus ada space kosong tuh untuk nantinya diisi sama hal yang kita nggak tahu. Karena road trip kan kayak kita tidur ada rumah, ada base yang kita bawa gitu kan. Tapi kalau kamu harus kasih pilihan liburan lebih suka road trip atau pakai kayak pesawat atau pakai mobil? Road trip. Sebelum nyobain road trip ini pernah kepikiran road trip gak? Enggak sih. Sebelumnya aku juga kayaknya nggak pernah road trip ya sebelumnya. Cuma naik mobil yang one day trip aja gitu, naik mobil. Tapi aku juga nggak tahu kenapa aku say yes untuk road trip ini kemarin. Karena ada hooknya. Setelah itu kan oke, aku baru mau ke plan selanjutnya. Oke, berarti worth it ya? Iya. Dibanding liburan biasa. At least worth to try.
Worth to try. At least once in your life kamu coba road trip. Pengalaman ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah pengalaman ini mengubah perspektif tentang traveling di Indonesia? Ini pertanyaan buat Nesya. Iya banget, karena dulu tuh gue ngerasa kayak nggak mesti banget traveling di Indonesia. Kita orang Indonesia kok, kita punya the whole time in the world untuk traveling kapan aja. Tapi ternyata road trip ini tuh mengubah pandangan bahwa ada banyak tempat dan banyak orang-orang di luar sana yang worth it untuk didatengin sekarang juga. Does that make sense? Kayak dulu tuh cita-cita gue tuh lebih ke kayak mau ke Amerika, enggak ke Amerika, mau ke Eropa, mau ke kemana ke London, ke Prancis, ke sini ke situ, tapi nggak ada tuh kayak mau ke Kelimutu, mau ke Soe, mau kemana, nggak pernah tuh, nggak pernah dengar itu dari aku. Tapi sekarang tuh setelah udah road trip, kalau aku pribadi lebih ke karena pengalaman ketemu orang-orangnya itu sih, dan aku mau mengulang itu lagi gitu. Okay. Kalau tempatnya ya banyak, aku yakin banyak tempat bagus di Indonesia, tapi lebih ke kayak pengalaman di mana kamu di welcome di tempat baru, terus habis itu ketemu orang-orang baik yang bantu kamu. Itu sih yang lebih mengubah cara pandangku gitu. Kamu gimana? Aku mau minta sedikit sebelumnya. Kayak dipikir-pikir ngapain ya mereka bantuin kita, ya kan? Kayak, iya gak sih? Kita road trip nih, di mobil. Iya. Bukan salah mereka, kita gak punya tempat tinggal malam itu. Iya. Terus pertanyaannya kenapa mereka bantuin kita ya? Kayak udah bagian dari, ya udah, kayak gak ada second thought-nya gitu loh. Kayak ya kenapa enggak? Ya kalau aku mengubah, karena aku ini road trip yang panjang yang udah kedua kali. Pertama, kayak aku bilang tadi, sepertinya setelah 3 perjalanan ini aku meramu tuh kalau road trip tuh jangan ngeplan banget sebenarnya kayaknya. Jadi kasih blank space untuk nanti biar ada something yang menarik gitu. Kayak aku pertama kali road trip ke Bali tuh, kan aku tiba-tiba ngajak sepupuku kan, which is Awang. Aku kejebak. Aku tanya pertanyaan gini saat sore itu di Kemang. Aku bilang, Wang, besok ada plan kemana? Gak ada kemana-mana. Jadi ikut gua, kita nyetir nanti. Kemana? Ke Bali. Dia bilang gini, lu gila lu ya. Gue gak bawa baju nih, karena rumah dia kan di Bogor kan. Iya. Gue gak bawa salin segala macam. Udah gampang ke rumah gue aja bawa salin. Abis itu udah sharing baju. Saat itu kita berangkat sore itu langsung ke Bali. Ke Bali, aku nggak pernah nyetir ke Bali. Terus kita aku nggak tahu yang tadi kamu bilang nyetir tuh jangan malam. Tapi saat itu kita di Baluran tuh, karena aku nggak tahu Baluran tuh sepanjang itu. Kita nyetir masih bisa kali nyampe sana gitu kan. Karena itu malam dan itu gelap banget, Baluran gak ada lampu sama sekali gitu. Jadi itu kan konyol ya, tapi itu yang menarik gitu. Habis itu parahnya itu ada addiction dari road trip itu. Habis itu aku punya mission lagi ke Sabang. Pakai mobil tua itu yang sama temen aku Akil dan Jani. Akhirnya kita nyampe Sabang gitu. Dan itu juga sama, kita plan ke Sabang, plan ke Aceh. Kita nggak tahu plan yang detailnya. Sama, jadi itu nggak berubah perspektif. Mungkin dulu aku udah pernah punya perspektif yang sama, tapi ini lebih nge-sharpen dan ada clarity yang lebih. Kalau misalnya pengen achieve something tuh, itu bisa. Dan mungkin yang lu pengen, goals yang lu pengen ini bisa jadi biar minimum, karena lu bisa dapat lebih gitu. Sebenarnya in reality kalau ada proses, ada masalah di solve masalahnya segala macam, itu ngebawa kita jadi lebih jauh gitu. Jadi aku lebih mantep untuk secara perspektif gitu, buat mindset ya. Tapi buat traveling di Indonesia jadi lebih percaya kalau gue bisa nyelesain road trip Sabang sampai Merauke. Kayak kita bisa ke Kalimantan, kita bisa ke Sulawesi, kita bisa ke Maluku, ke Irian Jaya gitu. Maksudnya bisa bahkan ke Eropa sekalipun gitu, sampai sekarang kayak bisa kok. Pasti bisa.
Kalau tentang traveling di Indonesia, gue tahu banyak tempat yang bagus-bagus dan culture yang bikin kita wow, ada yang di Indonesia begini. Kayak satu pulau di Sulawesi, Toraja, itu aku datang kayak ada loh namanya Festival Mak Nenek. Kamu pernah dengar itu? Dari kamu. Iya, itu amazing. Kan semua tentang Indonesia dari kamu. It's really amazing ya. Ada Festival Mak Nenek dan itu juga pengen gue saksiin nanti next time. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang cocok untuk melakukan road trip seperti ini? Anyone. Setuju sih. Menurut kamu? Kayak kita ketemu kan couple yang udah pensiunan yang road trip di Indonesia. Ketemu di mana ya? Aku inget tuh momen itu. Dia pakai EPV atau apa gitu mobilnya. Tapi aku lupa tempatnya di mana ya. Aku inget sosok dari Lombok sanaan gitu loh. Iya, soalnya kita bikin video. Iya. Iya. Daerah Lombok sanaan itu dia udah pensiun loh, dia punya cucu, tapi mereka masih road trip. Aku lupa tempatnya di mana ya. Enggak, mobil dia tuh ini Serena. Iya, kayak FPV. Nissan Serena, iya aku ingat tuh. Jadi kalau ditanya siapa yang cocok untuk road trip, siapa aja bisa, tapi balik lagi ke kondisi masing-masing kan. Kalau misalnya kita road trip di usia masih muda, ya mungkin kita punya tenaga dan semuanya, tapi mungkin finansialnya yang masih belum kekumpul. Kalau misalnya kita nunggu nanti, ya kayak yang pensiunan itu dia punya tabungan atau punya tabungan, tapi ya mungkin tenaganya udah nggak terlalu banyak, jadi lebih pelan jalannya gitu. Ya balik lagi ke pilihan masing-masing sih menurutku, kapan yang pas dan kapan beraninya. Ya kalau aku sih, maksudnya kalau kadang-kadang nungguin siap itu gak akan pernah siap gitu. Karena kalau di breakdown saat itu kita mau berangkat, di list down nih, ini udah siap semua apa belum, itu yakin aku jawabannya pasti akan enggak gitu. Tapi kan yang selalu mantepin hati kan kayak, untungnya aku punya pengalaman road trip jauh, terus dia juga jadi kayak oke nih orang bisa nih, mobil ini juga bisa nih kayaknya, tapi ragu juga gitu. Dan itu, karena kita kan nggak punya tempat tinggal, karena kan memang kita udah dari awal kita di rumah setahun aja pengen road trip. Tapi kan idea untuk road trip pakai mobil tua ini kan harusnya bisa jadi sesuatu yang bikin kamu takut untuk, ini yakin pakai mobil begini road trip jauh ke Flores. Di sana Volvo berapa orang sih yang pakai di Indonesia, misalnya Common segala macam, pakai mobil tua, pakai mobil tua banget gitu kan. Nah dari itu aja udah pasti jawabannya kayak enggak nih gitu, enggak siap, belum siap gitu. Tapi kalau menurutku ya, kalau nunggu siap atau enggak akan siap. Jadi ya jalanin keluar, habis itu nanti dari situ baru nge-stitching. Kalau menurutku sih road trip itu nggak perlu well plan, yang penting well prepare. Mantap nggak? Mantap. Karena kalau kamu well prepare, kamu lebih bisa enjoy perjalanannya karena kamu nggak takut. Kamu, maksudku well prepared adalah ya kamu juga prepare bahwa things can go wrong gitu. Kamu at least kamu bisa predict. Mentally prepare dan barang-barang prepare juga. Ya, punya opsi untuk worst case scenario. Iya. Ya bigger picture-nya apa, tapi nggak gitu detail ya. Kayak contohnya yang kamu bilang kamu sama Awang nyetir malam-malam di Baluran. Mungkin karena kamu udah mentally prepare. Oke, kalau misalnya mesin mati kamu harus dorong, atau misalnya apapun itu kamu udah mentally prepare gitu. Jadi ya prepare. Ya sama ya sama namanya perjalanan kan nggak mungkin ada yang mulus kan. Pasti akan ketemu masalah anyway gitu. Jadi kalau misalnya nungguin siap, jawabannya gak akan pernah siap. Karena sesiap-siapnya persiapan pun pasti ada problem di jalan gak sih? Semua hal baru dalam hidup pasti ada guncangan. Ada guncangan. Ya, jadi siapa yang cocok untuk melakukan road trip seperti ini? Kayak semua yang pernah punya pengen. Semua orang yang bisa menyetir itu bisa. Yang penting harus bisa menyetir dulu ya. Tapi kalau aku lebih ke semua yang pernah punya terbesit mimpi gue pengen road trip, nah itu orang cocok tuh. Tapi tinggal dia nge-crack gimana caranya lu bisa gue aja gitu. Karena kalau misalnya dia nggak mau road trip dan nggak mau terbesit di otaknya nyobain road trip, dia harus ke-influence kan. Itu bisa jadi kayak orang yang kamu nggak pernah kepikiran road trip sama sekali juga mau.
Iya. Addicted. Iya betul. Jadi buat siapa aja yang road trip, jangan nunggu siap, cobain at least sekali seumur hidup. Pertanyaan terakhir nih, apa yang kamu paling syukuri dari perjalanan ini? Kamu duluan deh. Aku syukuri yang paling pertama adalah aku bisa kelarin semua videonya. 40 episode. Editornya saya. Videografernya. Supporternya saya. Videografernya saya. Skripnya saya. Drivernya saya. Voice over saya. Tapi itu yang paling achieve sih, aku paling proud. Karena banyak beberapa project di masa laluku tuh yang idenya bagus, aku mulai, aku initiate, I love to create that kind of thing, tapi aku nggak bisa selesain gitu, nggak bisa, bukan in terms of nggak bisa punya capability, tapi aku udah jump ke another things gitu, jadi itu nggak selesai, nggak kerangkum. Nah video ini tuh ngebuktiin kalau aku bisa nge-wrap semua, aku kelarin semua videonya dari Jakarta ke Labuan Bajo ke Timor Leste sampai balik ke Jakarta dengan rapi, dengan ini video terakhir di road trip itu yang paling aku syukuri. Yang kedua, ngebuktiin kalau visi kita itu bisa di-achieve, dan bahkan visi kita yang kita bayangin nih, goals yang kita bayangin tuh bahkan itu sebenarnya cuma bare minimum, itu gampang banget setelah kita lewatin. Kayak anjir, ke Labuan Bajo bisa jadi mimpi lu, itu sebenarnya lu mimpinya harusnya udah langsung ke Timor Leste gitu, karena itu doable dan achievable gitu. Selanjutnya aku sangat syukuri bisa ngebawa kamu lihat-lihat Indonesia. Sedikit Indonesia tuh cuma bagian selatannya sampai Timor Leste, dan itu udah amazing banget. Bisa achieve itu, nggak ada masalah yang major. Ya bisa bawa perkesan itu dalam hidup kita. Itu yang paling aku syukuri. Sama aku bersyukur ketemu orang-orang yang sangat baik selama perjalanan. Bersyukur punya keluarga yang support juga, yang kayak lagi di mana nih, lagi di sini, gini gitu, kirim foto segala macam. Kamu? Aku sih simpel aja ya. Yang aku syukuri adalah aku menjalani road trip ini. Nice. Ada yang mau ditambahin? Enggak. Gak ada. Berarti mau road trip lagi nih nanti? Mau. Di mana? Kemana? Di sini tempat kita bertinggal. Kira ada yang tahu nggak kita lagi di mana? Ya oke. Itu perjalanan terakhir. Banyak juga nih. So mungkin kita tutup aja kali ya. Ada yang mau tambahin lagi nggak tentang road trip? Enggak sih ya, kayaknya. Okay. Kesimpulannya, road trip ini sangat luar biasa seru dan penuh pengalaman. Kami ternyata kangen road trip banget. Road trip lagi ya? Kangen road trip banget di Indonesia. Iya? Yeah. Nice. Ya kita kangen road trip, untuk road trip lagi, especially di Indonesia. Ternyata itu sangat-sangat addicted. Sangat-sangat addicted, road trip itu sangat-sangat addicted. Kita pasti ada rencana lagi untuk road trip ke depannya. Mungkin bisa jadi beda banget, apakah di Indonesia, apakah di luar Indonesia. Ya tapi it's gonna happen for road trip next time. Terus buat kalian yang mau coba, mungkin persiapin semuanya dengan baik, punya visionnya, terus jangan nggak well plan banget juga nggak apa-apa, tapi well prepare dari kayak Indonesia bilang, nikmatin perjalanannya, dan juga mungkin dokumentasiin kali foto video gitu. Iya, karena semuanya ini Akbar yang lakuin. Kalau Akbar tidak memvideokan, itu nggak ada, kayak bahkan kita kadang-kadang lupa, kita pernah ngelakuin apa di mana. Tapi kita bisa lihat. Aku plan untuk bikin videonya, kita bisa lihat lagi, anjir dulu kita ngelakuin ini loh gitu. Aku sih personally berterima kasih kepada suamiku tercinta karena udah ngajak, udah ngeplan, udah nyetir, udah ngerekam, udah ngedit, udah semuanya benar-benar aku benar-benar nge-turn off sistemku sebagai manusia yang harus gitu sih. Kayak makasih ya baby. My pleasure.
Ya, setelah road trip kemarin, aku makin percaya kalau Indonesia itu like road trip. Ya. Nah kalau kalian tertarik, mungkin aku bisa juga bikin video detail tentang kayak breakdown budget lebih detail, detail jalurnya, spot-spot yang kita datengin, atau mungkin kontak person yang bisa bantu kalian untuk bisa road trip ke Jakarta, Flores, bahkan ke Timor Leste. Boleh komen aja di komentar pertanyaannya apa, nanti kita mungkin bikin videonya atau balas komentarnya, biar kamu bisa achieve Jakarta Timor Leste atau Sabang Timor Leste gitu. Itu sih dari aku. Thank you guys yang udah nonton. Kita see you di video selanjutnya. Bye bye.